Tungguin aja. Bilang-bilang host kalau Bang Suma masih bilangnya menuhankan Yesus ya. Karena keliru itu, keliru fatal kalau ada omongan seperti itu menuhankan Yesus. Karena Yesus itu nggak pernah diperlakukan sebagai Tuhan. Betul, nggak pernah. Tapi orangnya saya yang mengaku dia Tuhan kan, betul kah? Difitnah beliau itu, difitnah, dikriminalisasi, dipidanaisasi. Beliau itu dihujat itu, dinistakan, dilecehkan itu sama dihina-hinakan karena bukan kedudukannya tapi dipaksa. Bantu tap dizolimi. Dikit lagi udah mau statuskan. Kenapa sih itu? Kenapa sih itu harus di tap? Memang banyak duitnya ya kalau di tap. Bang Suma nih, ini Bang Suma nih. Turun satu dong. Apa tuh? Itu Bang Suma tuh. Mana? Itu. Yang mana Bang Suma? Orang juga kan? Mana? Turun sudah satu tuh. Mana Bang Suma? Oh, ini Bang Suma. Emang ada lawan kah Bang Kandi? Emang ada temannya? Ini Bang Suma. Iya, lagi nungguin teman. Halo Bang Suma, assalamualaikum. Waalaikum teman-teman sekalian, semangat malam. Katanya jam 7. Ini gua udah jam 9 nungguin lu tuh bro. Aku baru nyampe rumah, kawan-kawan. Iya kawan-kawan Bang Suma. Iya sorry ya. Iya gimana? Iya sih. Kita mau bahas Bang apa? Suma. Ya ntar dulu. Aku ini teman-teman nggak tahu nih pada AFK semua apa gimana nih, gue nggak tahu nih. Iya gimana? Hostnya aja yang dikeroyok ini. Hostnya aja yang dikeroyok. Ampun Om, ampun Tante, ampun. Gua ini belum tidur nih. Dari jam 12, tanya aja Bang Suma, dari jam 12 sampai jam 8 belum tidur nih. Aduh gile. Gara-gara nungguin. Tapi tadi sempat tidur. Bos Suma nih. Nggak sempat tidur sama sekali. Saya online ya dari jam 12 malam. Jadi saya itu nggak tidur dari jam 12 malam sampai jam 8 malam. Berarti berapa jam tuh gua nggak tidur? Oh, ada orang senang dengar suara Bang Suma kalau bicara. Enggak. Sebelumnya tadi kan gua ada debat-debat juga gitu. Dara Mahkota. Wah, cantiknya namanya Dara Mahkota. Halo, assalamualaikum cantik orangnya Bang pasti. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, panutan juga gimana? Bagi saya Bang Zuma. Walaupun Al-Fakir masih minim ilmunya ya, tapi Al-Fakir coba juga dalam berdiskusi juga ya. Jujur Al-Fakir masih tahap belajar ya, mendalami Islam tuh. Oh iya, Masya Allah. Iya. Masya Allah. Ini yang gunakan profil Abdul itu dua loh. Ada Abdullah, ada Abdul, ada Jalal Masih. Ini yang mana ini? Iya bener ya. Aku jujur. Ini yang Abdul ini belum bisa dua pilihan ini. Abdullah, Abdulnya ya Tuhan atau Abdul ad-Dajjal atau Abdulnya iblis. Abdullah, aku kak apa? Ya kan dalam perjanjian baru ada juga tuh anak Tuhan dengan anak iblis kan, seperti itu. Kalau anak Tuhan itu A-nya huruf besar pada awal kata kalau anak iblis itu, tapi kalau anak Tuhan A-nya huruf kecil kalau anak iblis. A-nya huruf besar kalau anak Tuhan. Kalau itu anak Allah, anak Tuhan. Kalau aku kak nama apa janji hati itu baik apa semua itu sudah. Kalau nama tetap nama lah, tapi yang hatinya itu janji bersih apa. Kalau bagi aku lah, tidak ada peduli bilang nama ini. Iya, karena kan kalau ada nama begitu kan bisa jadi doa, karena itu akan diulang-ulang terus gitu. Jadi kalau misalnya ini dia sebut Abdul Ajjar, nah aku sebut Abdul Ajjar, lewat malaikat diaminkan.
Iya itu. betul juga. Memang nama itu Pengikut doa. Dajjal berarti ya, Bu. Tapi apa guna cantik nama kalau hatinya jelek, busuk, apa macam mana? Nah, cuman kan orang tua saya, Bu, nggak mungkin lah bikin nama saya Abdullah Dajjal, Bu. Pasti yang bagus-bagus lah yang dia doakan. Mungkin Abdul Jalil kah? Iya, makanya itu pilihan. Pilihan sebenarnya itu kita mau hidup tetap fitrahnya sebagai Abdullah atau murtad, Gua bukan ya, lagi Abdullah atau gua Abdul sih ya, Ad-Dajjal kan gitu. terus terang ya, Free will-nya. gue bilang ya, Bang Suma Ya, pernah diceritain, pernah diceritain nggak sama Umi Dini soal masalah saya? Pernah nggak? Dikit-dikit. Si Candy itu masalah orangnya apa gimana itu? gitu? Soal apa itu? Ya, Kandi. Belum pernah kayaknya. belum pernah ya. Jadi gini loh, kemarin ya sebelum Bang Suma masuk ya kan. Nah, saya nggak tahu Bang Suma Umi Dini masuk di room saya. Nggak taunya sebelumnya dia ribut sama si Raymond, maki-makian. Nah, Umi Dini itu kan sama aku kan baik, karena aku pernah masuk di YouTube-nya Umi Dini itu ada 3 kali, dan kita bincangnya santai enak kok gitu loh. Lalu ada yang rasis sama gue, aliong lu, langsung diomelin sama si Umi Dini. Lu kalau misal rasis ya, gue kick lu ya, digituin. Nah itu loh, gue interest gue masih si Umi Dini. Nah pada waktu Umi Dini di sini, waduh, teman-teman pada marah semua, gue dimaki-maki. Gue bilang, aduh, kan tau sendiri kan, Umi Dini kan gimana kalau misal udah marah ketemu ada dia sama Raymond di sini. Waduh, anjing lu monyet lu gini-gini, waduh. Akhirnya gue bilang, aduh, Umi Dini, gue nih dibagi-maki sama temen. Gue bilang, gue sampai di unfollow. Udah, Candy, gak usah khawatir, gue yang bela lu, gak usah takut. Ya bukan masalahnya apa Umi Dini, gue bilang gitu. Ya kan, gak enak gue. Satu sisi gue sama Umi Dini baik ya kan. Nah terus gue udah ngomong tuh sama teman-teman tuh di itu, kan gue bilang gini, gue udah jelasin juga gitu loh. Kalau kalian ribut masalah sama si Raymond atau sama si Adade, itu kan urusan personal kalian. Masa gua lu ikut-ikutin sih? Iya dong. Iya. Iya dong. Terus katanya gitu. Oh, berarti lu berarti lu setuju teman-teman lu saudara seiman lu di maki-maki begitu. Loh, ya itu kan urusan lu. Lu kan juga saling menghujat. Bener kan? Cengling aja. Iya kan? Nah gue sama Umi ini baik kok hubungannya. Iya bener. Gitu loh. Iya. Oke, jadi malam ini kita bahas sampai nih Bang Candy Susanto yang ganteng dan baik hati. Ini lagi nunggu ini. Jadi katanya kan ini nanti mau nunggu si siapa namanya? Si John itu lagi, ya kan, katanya. Ya udahlah, gue domelin tuh, tanya aja tuh sama teman-teman Bang Jul, ya kan, katanya, wah lu nggak boleh gitu dong masukin Muslim 3 gitu loh. Gimana sih ini orang? Gue disalahin ini salah, gini salah. Ya udahlah, sekarang gini lah, enaknya 2 lawan 2 deh. Udah dari itu gue jadi host, gue udah ngantuk nih, gue nggak kuat nih. Ya paling nanti si Bang Juma lawan si siapa ya? Lawan si bentar deh. Ini ada yang masuk siapa nih? Mungkin dari teman Kristen sudah ada di bawah kali ya. Tiada Yang mau Kristen naik. sini, Islam semua. Aku pun Islam nih. Ya Islam Walah. semua. Oh ini dia. Jadi sialah. Ini si Dokter L, Ini Islam Dokter juga Tuhan. nih. Islam juga. Tolong teman-teman bantu. Tolong teman-teman bantu tap dong. Iya, sudah dibantu, sampai Bang. 100k Kenapa ya supaya supaya penontonnya banyak nih. Nah, jadi Bang Suma panggil teman Bang Suma satu lagi, Bang Suma yang si siapa? Apa itu? Apa? Akademik Solok tuh. Bentar ya. Baik.
Oke ya. Ini Bang Suma nih dari mana? Jakarta kah? Dari mana? Jawa? Makassar Bang, Kalau- Makassar. Kalau Oh, Bantal Makassar, Guling Bang ini Suma. Sulawesi Selatan. Oh Bang Kalau Suma Bantal orang Guling ini Makassar. Sulawesi Selatan. Iya, Hmm. aku Sulawesi Selatan Oh, juga, tapi sama-sama sekarang berarti. merantau di Malaysia. Tapi kenapa Sulawesi Selatannya belum Oh, hilang? Udah berapa lama di Malaysia? Iya, baru berapa hari nih. Baru berapa hari? Pantas. Oh, dekat kampung juga aku nih, yang orang Makassar nih. Iya. Kita tunggu teman kita berarti ya. Mungkin ada nih, Ustaz Ini Sarah. ada kok Islamnya di sini. Dokter, Yang Dokter L. Kristennya aja yang belum datang. Dokter L, udah tahu perbedaan Tuhannya Yesus dengan Yesus? Dokter. Atau S3 kok. Otennya dipanggil aja si siapa Ibu Susi. Bang Candy panggil Bu Susi aja ke sini. Bang Ken. Bu Susinya diajak ke sini yang sepeninggal saya tadi siang yang marah-marah gitu. Lah, si Cemplok. Si Cemplok. Iya, si Cemplok. Si Cemplok itu Kalau apa? nggak salah si Cemplok. Apa isinya itu? Si Cemplok atau Sopiatul mending si gitu. dokter ini, mending si dokter ini. Dokter. Kau masih bernapas kah? Dokter. Tidur dia tuh. Allahu Akbar. Anunya tuh, lainnya jelek tuh Kak, lainnya mungkin. Lain jelek tuh kalau begitu. Bukan Ya, si tidur, Cemplok aja bawa ke sini katanya dia murtadin, Bang. Bang Candy. Kenapa? Kenapa bro? Bang siapa tuh Ibu si Cemplok ya? Ibu si Cemplok. Yang tadi siang marah-marah. Marah-marah dia, kenapa? Oh iya. Kok tahu Bang Aja- Suma? Dia marah-marah? Sempat dia- lihat kan aku Ada sebentar. Cemplok. Bawa aja Oh ke iya, sini, Bang. yang gue dibagi-bagi ya. Betul. Yang Abang tadi dimaki sama dia. Bawa ke sini dong, ajak ke sini dong. Udah biarin lah, nggak apa-apa, udah jangan udah biarin lah, udah never mind lah, udahlah biarin lah. Kita sesama, aku juga sama dia temen, ya kan, udah biarin Iya, lah, maksudnya udah. diajak sini biar Hah? kita dialog sama dia. Dia kan ngakunya murtadin. Kan tadi nyalahin abang kan dengan adanya saya di sini. Ya diajak lagi lah ke sini. Lagi Iya. offline sih. Ntar, Buk- coba bukan saya lagi udah- disalah-salahin, didosa-dosain Bang Candi. Bang Candy. Iya. Didosa-dosain. Bukan disalah-salahin lagi. Prak. Andai itu nggak di Komalan itu baba belur ini Bang Candy ini. Belum. Baba belur Gua tadi itu. disalahin. Plak. Iya. Wasem. Gua ini cuman gua padahal pengen debat sama Bang Suma, nggak taunya gua disalahin. 3 lawan Iya. 3 salah, ya kan? Nggak boleh Ini menyalahkan. Ada Ini kontaknya, kali- ada ini kontaknya kali kiamat ya. Terus jadi Kalau ini kiamat ini santuy habis tapi benar-benar Nah, masa- ini ya. sekarang Pendusta adil dong. habis ini kiamat ini. Sekarang adil dong. 3 vs 3 kan adil dong. Masa gua harus disuruh, ya kan? Bang Suma dikeroyok. Ya gua nggak mau lah. Biarlah dikeroyok, Kedua- janji berilmu. Nah, nggak berilmu. Yang kedua gua host, gitu loh. Iya kan? Ini kakak nih yang di Kita- atas nih, berilmu ini. Kalau di grup sebelah Bang itu Malikil itu yang apanya 5, Islamnya 1. Dikeroyok habis itu. Nah, Sampai-sampai itu makanya saya tuh marah-marah di grup sebelah itu. Tuhan disamakan dengan onta, disamakan dengan dajjal. saya panggil Bu ini juga ya. Umidini. Gua bilang, gua BA aja. Aku ada BA-nya Umidini. Iya, sama si Ibu si Cemplok lah tuh. Udah. Cemplok. Di mana bebas cemplok ini? Hostnya udah trauma dengan Cemplok. Hostnya udah trauma.
Bang, Cemplok tuh Kristen kan? Bang Kendi itu udah trauma dengan Halo? cemplok. Takut, hostnya takut Ah, itu. dokter, dokter. Assalamualaikum. Dokter, kau itu nggak jinakkan cemplok dulu baru naik ke sini. Salam-salam, kau udah tahu Assalamualaikum, artinya dokter. tidak? Hehehe. Kau tuh Kak. Berani-berani. Wah, mana boleh begitu? Jangan terlalu Berani-berani. menyalahkan aku. Berani-berani mengucapkan belum tahu artinya. Assalamualaikum warahmatullahi Bang wabarakatuh. Zuma, Salam sapaan, pujian, dapat saksinya penghormatan, belum Bang Zuma? rahmat dan berkah dari Apa tuh? Allah senantiasa menyertai. Pertanyaan Bunda Apa Uti tuh? kemarin. Pertanyaan WA-nya Umi Dini, WA-nya Umi Dini mati. Saya udah Kemarin kirim yang- juga ke yang Umi ditanya- Dini. Yang Ke ditanyakan Ibu Cemplok ada nggak juga saksinya, Bu? sekalian. Muhammad itu menerima wahyu dari Jibril. Udah, Siapa ya. saksinya? Oh, kalau saksi ya banyak. Semua sahabatnya itu jadi saksi. Yang melihat Yang langsung gitu. yang pasti itu satu aja yang maha saksi. Maha saksi itu Tuhannya Yesus, dokter. Itu maha saksi itu, saksi di atas segala saksi. Bang, Karena kalau segala kalau- sesuatu kalau si perkara Templok- dinyatakan itu benar kalau- kalau ada saksi. kalau misalnya Hmm. kalau Kurang misalnya- apa? Kurang kalau apa tidak- kesaksian tidak- dari sang maha Tidak saksi? semua. Kurang apa Kebenaran itu kesaksian tidak dari sang maha tergantung saksi? kalau semisal ada Bang Cek, kalau misal ada Cemplok, emangnya mau diapain lu sama si Bang Mau Suma? diapain? Jangan Mau lu Bang. diapain? Gua Enggak, nggak enak lu, dialog Bang. dialog diapain? baik-baik. Dia elus-elus, Bang Kendi. Dia elus-elus. Gua nggak enak Ada- lu kalau misalnya lu Baik-baik omelin aja bro. Gua nggak enak lu, bro. Disisirin Enggak dulu, baru dikasih bandana. Astagfirullah. Wih, gua dianjing-anjingin bangsat, gua dimasa-masa begitu. Gua udah dia udah bilang, lu Romo Aldo itu terus- bagus terus- loh Bang Kendi. Ada Romo Aldo tidak kontaknya? Terus diginiin, lu mau cari duit digituin, lu mau cari follower, gitu kan. Gue bilang, lu lihat aja profil Dasar gua pengemis. Dasar pengemis gak dengar? Gue bilang, lu lihat aja profil gua nggak butuh duit. Sadis ya bicaranya ya. Iya, Sadis loh. Bang Suma. Sadis berarti Oke ke di ya. sana. Bang Suma Jack, di Senat Makassar di Alvin. mana? Ya, Saya di area bandara dekat. Cemplok kata Oh, dekat dari bandara. Iya. Iya. Mikana udah blokir saya. Sopiantul, Oh, kalah sudah Siapa itu. lagi? Bicara kalah sudah kalau begitu. Cek sendiri, Firman kan. Torosoki. Itu mah terus terang ya, gue paling gak suka main blok-blokan. Makanya kayak kemarin ya, kayak Iya, si Umi mantan- Dini, gue dimaki-maki. mantan aku Gua aja bilang, nggak pernah aku blok. Otin Umi Dini. Gue bilang gue nggak akan otin Umi Dini. Akhirnya Umi Dini di kick sama TikTok. Gue nggak akan. Kenapa? Umi Dini pernah belain gue, dan gue selama sama dia tidak pernah ada masalah. Gue tiga kali lah di tempatnya Umi Dini itu. Kita bincang ya, debat ada juga tentang masalah agama Kristen dan Islam. Tapi kita enjoy aja sama Umi Dini. Buktinya aku dapat nomor teleponnya Umi Dini. Iya. Bang Host, kalau ditap-tapin sampai 100k itu ini dapat duit kah? Macam mana dia yang terpakai anu nih? Aku mau terbola nih apakah semua macam mana caranya nih? Aku ndak pandai barusan main TikTok. Ndak pandai aku Kak. Macam mana itu ajar lah apa? Antar bunga kah? Antar kopi kah? Antar apa namanya? Itu si Cemplok yang paling tahu tadi itu. Hubungi Cemplok tuh. Tadi dia bilang beliau ini Bang Kendi ini hostnya gini. Udah. Caranya cuman katanya aku dapat nggak duit tahu. dari TikTok. Ay mana? Ndak payah menipu. Bantal Aku guling nggak tahu nomor nih. WA dia. Dulu ya, cemploknya ya. Tapi aku udah. Ya coba aja, Bang dokter.
Tapi jangan dimaki-maki ya, gue nggak enak. Oke bos ya, aku mau tidur. Turun dulu ya. Loh, sama tidur. Hah? Besok kerja nih, besok kerja. Oh, Ini aroma-aroma bantal memang dia, bantal guling mau tidur memang bawaannya. saya ini ya Kak, ndak ada demi pengabaran ke sana, Kak. Injil, Ndak ada diskusi penjualan ke sana, cakar bandel. demi Bang ndak ada Juma. ke tempat kakak. Saya belum tidur nih. Berarti Itu saya udah jualannya bantal guling. Iya, jual belum bandel jam berapa di gue Jawa, gile. di Makassar, di Tarakan. Bang Juma tinggalnya di daerah mana Bang Juma? Makassar ya? Makassar. Ini dekat kampung aku sama Pinrang aku. Berdekat ya. Kau di mana? Kendi, Susana. Aku di Jakarta tuh, bro. Jakarta apa? Barat kah? Selatan kah? Timur kah? Jakarta Timur kah? Jakarta Utara. Oh, Jakarta Utara. Di kanal lagi hina Islam di rumah. Oh, tidak tanya saya bantal guling. Aku di Enrekang. Oh, betul gitu Kak. Di mana Denrekan Kak? Maiwa. Kak, panggil si aku si Firman nama aku Kak. Panggil si Amanda. Firman. Iya, Firman. Pinrang mana? Pinrang mana? Pinrang kota. Pinrang. Iya, dekat kota sih. Tiroang. Dekat Tiroang. Oh, Jalan itu. Jampu. Oh. Iya. Kakak tahu pula itu. Kakak sekarang kan jauh. Ya kan di Kenapa, Kak? di Tiroang itu kan ini Mama dulu di sana. Hmm. Tiroang Pinrang. Jadi keluarga lagi. Oh, banyak kali lah keluarga di Pinrang tuh. Kakak sekarang di mana juga posisinya? Di Enrekang. Sekarang di Enrekan. Iya. Oh, di mana kau bilang tadi Enrekan Kak? Di mana? Maiwa di Di mana itu, dekat? domisilinya Maiwa, Kecamatan Maiwa, perbatasan Rapang. Oh, perbatasan Rapang. Masa orang Pinrang tidak tahu? La Aku tidak ilaha tahu. illallah. Aku Barangkali tahu kau numpang lahir saja di Pinrang. enggak lah, kita tuh yang begitu bah. Manang keje jenis Iya. rapo Pinrang. Aku tuh kalau Rapang, Ulo, Kulo. Nah, Rapang itu kan sudah Maiwa. Kalau sudah Rapang kan Maiwa. Dan Kecamatan kerja Maiwa apa nih? masuk Kabupaten Enrekang. Kakak kerja apa? Jual makeup? Apa kan itu? Bedak apa sih? Jual apa itu? Oh, di profilnya itu. Hmm. Itu yang baru disebut obat. Kalau resep dokter kan bukan obat, yang obat itu. Oh, kakak ini dokter kah? Oh, Iya. harus dokter kah? Kalau yang tadi itu doktor S3. Dokter. Nanti aku ke sana tempat kakak ya. Di apa? Insyaallah. Nanti Duh. aku balik juga bulan 12 kak. Balik dong bulan 12. Si dokter kemana sih dokter? Enggak bagus jaringannya mungkin itu Bang Kandi. Enggak. Bang Kandi. Enggak ada datanya itu. Enggak ada datanya. Enggak ada langgan. Coba ada langgan kan. Nggak ada dokter. Jeki Sembiring ini juga. Jeki Sembiring juga udah punya kontaknya Bang Kandi. Jeki sendiri nggak ada. Seandainya ada nggak berani juga dia dokter. Iya katanya Aku udah follow diblokir kakak ya. tadi. Aku follow kakak ya macam mana tuh? Siap. Kak, Bang macam dokter di mana sini tuh, dulu Kak, aja. follow kakak? Hah? Macam mana aku mau follow kakak? Di TikTok. Nggak tahu macam mana? Oh, ada sudah ada. Kalau sudah. aku juga kan klik-klik doang, pakai tangan jempol, tik 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 tik. Oke, Kak, Terserah aku dia follow mau kakak nyasar ya. kemana. Aku follow sudah kakak nih sudah mungkin. Oh sudah mengikuti sudah. Aku follow balik nanti ya kak, follow back ya. Insya Allah umur panjang. Kakak macam umurnya dekat-dekat 40 sudah. Dekat-dekat 40. Kan 40 lebih. Kan? Iya 4 tahun. 4 tahun sisanya. Kakak berapa dia beradik nih kakak nih? Berapa dia beradik?
Dua orang saudara. Kakak, Dua orang, pertama, dua. Saya yang Kakak. pertama. Adik laki-laki. Iya sabar. Nungguin teman, dia mungkin lagi AFK teman-temannya. bagus perangai kakak nih. Kalau anak pertama kan, Iya kah? iya, Ahli terawang ya, menerawang. bukan. Penerawang. Aku cuma main-main ya, tapi boleh lah Penerawangan. sedikit. Jauh amat ya jual bantal ya. Sampai ke Ah, Malaysia. Bukan bantal dijual nih, bandel nih, cakar. Ada cakar Oh. seluar, itulah banyak di Pindrang tuh. Oh, Makassar cakar semua, tuh. Negen-negen. Hmm. Negen-negen, apa kalau di kampung Oh, itu jadi kita hujan. kirim ke Pare juga. Pasar Ada, Senggol. ada. Ada kami kirim, tapi melalui anu lah. Kalau ada orang membeli customer, dia ambil tempat kami, dia beli, dia order. Iya. Baru kami antar 100 bal, 200 bal. Ada di Makassar, Kendari. Oh, jadi kita ininya agennya ya, yang skala Bang besarnya. Dokter. Yang Aku turun lah, hanya Bang Dokter. pekerja saya di sini kak, pekerja, tapi aku Di atas Kita aja orang temenin di sini, Bang Dokter. Lama-lama Atas juga aja nanti temenin jadi gua. pemodal loh. iya. Lama-lama aku nanti mau jadi balik, pemodal. tengok adik kawin. Oh, gitu. Iya, sabar bro. Masih nungguin si teman-teman ini. Saya udah chat ke dia. Mereka sih posisinya online. Candy. Biarlah online ke apakah kita lah bercerita-cerita dulu, Abang Candy. Bang Kendi ini ada channel YouTube kah? Pernah di StreamYard atau Zoom? Saya Bang nggak Kendi? punya channel YouTube. Nggak, Oh, jadi nggak pernah Saya bukan ikut-ikut Zoom YouTuber. sebelumnya? Zoom nggak pernah. Cuman saya suka masuk di channelnya ini. Solata BM2 sama Andrew Valley Show sama Gus Arya. Hmm. Sama Gusmar sama itu satu lagi Gus yang di Jawa Barat tuh, Gus apa itu ya? Nih, kalau nggak salah siapa namanya? Gus saya satu grup sama mereka. Bantal guling jokka no gare matindro he. Ay, Bantal guling kete kere. gaji belum Jokka no gare lagi. matindro he, kere. Matu pi ini ke rumah karo. Kere PJ. PJ. Iya, PJ ya. Ane. Matu pi saudara. Lu mati India KW yoro. PJ, India KW. Matu pi lu matindro. Nape bencongnya anu mat dia ku makoye. Ini gimana sih mau jadi, aduh. Tadi Pak John bilang apa terakhir Bang Kendi? Pak John Peter. Mau iya udah ini. Mau. Halo kak, abang-abang, adik-adik, apakah semua dalam? Aku keluar dulu ya, mau mengantuk sudah. Ya, halo. Oke. Ya Dija. Ya Om. Iya Om. Kak, aku dulu ya kak, turun dulu Iya. mengantuk sudah kasihan. Iya Om. turun. Iya Om. Oke, Oke Om, langsung. oke. Oke Om. Oke abang kakak Iya. yang dikendalikan. Siap. Oke, bye. Bye. Bunda Cindy, Ratu Rafflesia, Mbak Cindy. Ini lagi nunggu sohibnya Bang Kendi nih, katanya Mbak Cemplok mau naik nih. Arjuna juga kayaknya tadi mau. Mana nih Arjuna? Sudah keluar dia tadi masuk. Oh, ada tadi. Nah, Tinggal room ini yang Bang Kendi ini yang nggak ngaku muslim yang mau naikin aku. Terakhir itu Kaisar masih mau. Ini sekarang nggak mau lagi si Kaisar itu.
Tapi bagusnya Kaisar karena nggak sampai bisukan di typingan. Oh, di typingan jadi kita bebas, masih bisa bebas typingan di roomnya. Dokter AA Pikir tadi perjapanan. saya yang terlambat. Katanya Ternyata sudah ada si tadi John jauh Arjuna lebih ya? telat. Pak Abdullah tadi Pak Anu udah datang ya, Arjuna ya? Jam 7. Benar. Jam berapa tadi dia datang? Ya kira-kira 1 jam yang lalu. Hmm, Ya debat sama Bang Bantal Guling juga tadi itu. kok sempat masuk Dokter Chen juga? Dokter Chen, dokter ini apa sih? Chen. Dokter Dr. Chen. Chen. Berarti dokter ganti itu. Dokter Chen Ran. Ini sebenarnya nggak ada lagi sih, sebenarnya didiskusikan semua kan udah fix, udah final, nggak ada lagi perlu diutak-atik kan. Tadi sih Kecuali udah perjanjian siap. lama, perjanjian baru mau Cuma- dikanon lagi bisa didiskusikan apa yang mau dikanon, apa yang enggak. Kalau udah nggak bisa dikanon lagi, ngapain juga didiskusikan? Contohnya di typingan diskusi apa ini? Oh, katanya sudah ada di Kaisar, di roomnya Kaisar ini, katanya Bang Kendi, sohib-sohibnya Bang Kendi tuh ngumpul di sana. Host tolong tanyakan ke Ustadz Zuma kalau dia mau lawan Syekh Malikil, kalau mau Malikil ke situ. Gimana host? Oke. Kalau Bang Kendi tentang fitrah pembawaan luhur manusia itu dalam Bible itu ada ndak ya informasinya? Ntar Bu ini lagi. Ah? Udah baca kan perjanjian baru, perjanjian lama? Malikil ngeselin. Hmm? Ini gimana sih teman-teman? Udah gua parah. Ini ada di bawah yang mau naik nih, Day. Ajukan permintaan, Day. Itu mereka posisinya
Itu mereka posisinya pada online. Di roomnya Kaisar katanya pada ngumpul. Di roomnya, waduh aku nggak tahu deh Kaisar. Nih masuk nih Bang Jack. Halo, selamat malam. Ya, tetap semangat pagi. Masa sih malam aja yang selamat? Paginya enggak? Ini dokter ini bingung saya. Setiap ketemu aneh-aneh aja. Itu lagi malam, bilang pagi. Padahal itu aku ulang-ulang loh. Aduh, Sudah aku ulang-ulang berkali-kali masih disebut hal yang baru. Lalu kalau sudah diulang-ulang itu kita udah boleh dibilang udah basi gitu. ini Masih dokter, dibilang baru juga. Larinya jadi Polemekus gimana sih? Ini Apa nih enggak? panggil nih Day itu. Siapa itu Day di bawah itu? Panggil tuh naik tuh. Jangan jadi bani keriting typingan di bawah. Halo Bang Sandi. Kenapa nggak ada perdebatan di sini? Kan lagi masih nunggu Sebut Bang. nama? Ya, Masih nunggu. Itu ada Bang Suma. ada ini mungkin. Ada Bang Suma, Bang Jack. Bang Juma ini nggak apa levelnya itu udah kelas-kelas apa dia. Jadi udah terlalu memahami Alkitab dia. Jadi cuma memahaminya dia salah gitu masalahnya. Harus dibaptis dulu dianya gitu biar jangan salah memahami gitu. Saya kok tidak pernah membaca ada tulisan Alkitab dalam Perjanjian Baru? Kok disebut Alkitab? Ya, karena kalau kalian itu kan udah beda inilah kita sebenarnya ya kitab suci itu kalau diperdebatkan sih gak nyambung sebenarnya karena udah beda konsep, beda semua lah. Jadi percuma. Iya, kan bangga dengan bahasa Yunani, kata Yunani, ada Bible, ada Gospel, Bible kumpulan Gospel. Gospel itu artinya apa kalau dalam bahasa Indonesia? Nyanyian, mantra atau apa? Karena Gospel. Gospel. Kita ini kan sebenarnya gini, sejarah kita ini kan sebenarnya hampir miripnya semuanya kan sejarah ini. Cuma ya kadang-kadang kalau kita ini kan kadang-kadang yang sejarah ini kan kalau kita tanyakan pun ke pihak-pihak teman-teman ini ya tetap mereka bilang ya itu ya menurut kitab kami kan gitu kan. Jadi masing-masing udah kebenaran masing-masing. Semangat malam Bang Jack. Selamat malam Bang Juma. Bang Juma ini gimana nih? Kok sekarang ini udah mulai bermain di TikTok nih? Biasanya di YouTube ya? Iya, soalnya teman-teman Oten di channel apa di Zoom itu pada ke TikTok semua. Enggak, biasanya nongolnya di apa YouTube-nya Pak Bom. Kenapa? Udah apa sama Pak Bom apa gimana nih? Pak Bom kita di kick, kita di mute di sana, Bang. Kenapa di kick? Enggak lah. Nah, Bang Jack tadi sempat udah saya ini. dengarkan mengatakan bahwasanya enggak ini Bang Jack. Apa? Pandangan kita terhadap agama itu berbeda, jadi nggak bisa sama gitu ya. Ya nggak bisa. Bagaimana dengan Bang pandangan Jack itu Bang Jack bilang- terhadap Bang Jack itu bilang Bang Suma itu syarat keliru dengan Bible, katanya Bang Jack. Bang Jack keliru ya, Bang Suma keliru ya dalam membaca Bible ya. Bang Jadi Jack. gini dokter Selamat malam, yang menulis teman-teman. yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dezuma, Dokter Adiani. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mimi cantik. gini dokter Umi yang Dini, menulis aku follow back dong. Udah. Udah. gini. Gara-gara yang kamu menulis- ya, aku Ini kan dimaki-maki. Alkitab ini kan terbagi dua, ada perjanjian lama, ada perjanjian baru kan gitunya kan. Jadi di perjanjian lama itu kan Awas lu ya, Bang. Ya, ngomong. halo. Ini Ya, terus Bang.
Iya, saya pernah. Jadi dalam perjanjian lama itu kan ada nabi-nabi. Jadi di perjanjian baru juga ada rasul-rasul. Kan mereka kan yang menulis. Kalau kita ini kan hanya mengimani saja ya kan. Mengimani terus itu apa yang mereka tulis ya itulah kita ikutin kan. Karena kita nggak hidup di zaman mereka kan gitu kan. Jadi kalau kita ada yang berani menyangkal-nyangkal apa yang mereka tulis ya sama aja kita menyangkal mereka itu kan. Itu aja kan. Gitu. Terus kalian juga mengimani apa yang ditulis oleh baginda Rasulullah kan. Kan gitu aja kan. Jadi tergantung nanti. Bang Jack. Dengar sebentar dulu dokter. Aku ngomong dulu. Santai aja, nggak usah ini dulu gitu loh. Salah satu-satu nanti dokter saya kasih waktunya nanti sampai pagi. Bang Jack. Sebentar. Aku panggil Bang Jack. Bang Jack. Iya, sebentar. Kalau bicara itu satu-satu dulu dok, biar enak gitu loh. Kalau dokter terima pasien gimana? Iya kan? Oke, lanjut, Pak. Kan pasiennya dulu ya bicara kan gitu. Jadi jangan dokter yang ngomong terus gitu loh. Halo ya. Jadi gini, kita ini kan bukan hidup di masa nabi-nabi, bukan hidup di masa rasul. Jadi apa yang mereka tulis, ya itulah yang kita imani gitu loh. Karena apa? Kalau kita berani menyangkal, ya nanti ya sama saja kita ini kan berhadapan dengan mereka. Jadi kita ini kan hanya mengimani apa yang ditulis Nabi Musa, ya itulah yang kita imani kan. Apa yang ditulis oleh Rasul Yohanes, Matius semua, ya itulah kita imani kan. Jadi secara logika kita ini aja nih, saya juga kalau baca di perjanjian baru, semua murid-murid Yesus itu tidak ada yang percaya bahwa bahwa Yesus itu adalah Tuhan, ya kan? Sebelum Yesus bangkit dari kematian kan gitu kan. Tapi setelah Yesus bangkit dari kematian, baru murid-muridnya percaya. Karena buat mereka itu hal yang mustahil, nggak mungkin. Nah, tapi setelah Yesus bangkit, mereka ingat apa kata-kata Yesus kan, saya akan bangkit dari ketiga, akan gini-gini kan gitu kan. Baru ingat mereka, oh iya benar juga ya. Ternyata itu pun ada satu murid Yesus yang bernama Thomas. Dia nggak percaya. Dia bilang, nggak mungkin lah. Masa Tuhan, masa dia udah mati bisa bangkit lagi. Ternyata waktu Thomas datang, ya udah kaget dia kan. Terus dia langsung disuruh Yesus itu kan menjamah tubuhnya, mencucukkan dirinya semua kan. Nah, apa dia bilang? Ya Tuhanku, ya Allahku katanya gitu kan. Kalau seandainya Yesus bukan Tuhan, pasti kan si Thomas kan dilarang. Iya kan? Itu Bang Jack, itu apa ungkapan kaget itu sebetulnya. Ya Allah ya Tuhanku begitu kan. Itu ungkapan kaget. Sebentar Umi Dini, kita kan udah saya bilang apa yang ditulis oleh rasul-rasul itu yang kami imani gitu loh. Jadi coba Bang Jack itu di apa gospel apa? Kita bahas itu. Nggak perlu gospel, kami nggak perlu lagi itu kan udah saya bilang. Itu kan kitabnya Bang Jack, harus kita kenapa nggak perlu? Makanya saya bilang itulah yang kami imani. Selesai sudah, kalau kami udah imani itu udah kami percaya apa yang dikatakan yang ditulis oleh para rasul. Nah, udah selesai. Betul, jadi memang tertulis di situ, tapi itu adalah ungkapan kaget gitu loh. Mau dengar dulu, ungkapan rasa kaget itu. Mau didebatkan sampai kiamat nggak bakalan selesai. Yang jelas tidak ada hubungannya dengan Alkitab. Tidak ada hubungan dengan Alkitab yang disebut Bible Gospel atau kumpulan nyanyian atau kumpulan mantra Bang Jack. Bible Gospel itu. Iya, kan saya bilang kalau kita debat Bible kumpulan gospel, mantra apa nyanyian? Itu aja. Jadi artinya gini. Ini kan ibaratnya kan nabi-nabi ini kan banyak nih. Bible itu kan bahasa Yunani Mimichan. Jadi kita ini kan Indonesia harga mati, bahasa Indonesia harga mati, NKRI harga mati. Jadi kita Indonesiakan dong. Gospel itu Indonesianya apa Bang Jack? Sebentar. Ini dong. Gini. Jadi ini kan nabi-nabi ini kan semua menuliskan menubuatkan kedatangan Yesus dan mereka pun terbukti. Setidaknya kalau Bang Jack bilang Lai itu keliru menggunakan istilah Alkitab, ya setidaknya dikoreksi dengan menggunakan bahasa Yunani yang diindonesiakan gitu loh. Bible kan kalau diindonesiakan kumpulan, nah gospel diindonesiakan apa? Sebentar.
Nah itu, jadi kalian punya istilah untuk perjanjian lama dan perjanjian baru gitu. Jadi nggak perlu ribet-ribet untuk meneruskan kekeliruan daripada Lai yang menyematkan istilah Alkitab. Jadi gini, Begitu Bang Jack. kami itu begini, kalau saya sih terus terang aja ya, saya sangat berterima kasih Alkitab itu, Injil itu telah diterjemahkan. Alkitab lagi, Injil lagi, nyambung kemana kau itu? Dengar dulu. Jadi kalau seandainya Alkitab tidak diterjemahkan, saya nggak pernah akan bisa baca Alkitab karena saya nggak mengerti nanti. Waktu saya nggak ada belajar bahasa Ibrani, bahasa Yunani, boro-boro bahasa Inggris saja. Saya ini kan. Ya ngapain ribet gunakan Alkitab? Alkitab itu bahasa Arab. Pakailah bahasa Indonesia aja gitu. Jadi gini, saya kan pakai logika dan akal sehat dan nalar. Kita kan diciptakan Tuhan itu kan pakai nalar yang sehat. Contoh Iya, nih, katanya susah bahasa Arab itu. Nah, pakai aja bahasa Indonesia. kami nggak Bible terlalu gospel, Bible kumpulan. Gospel apa? dengar dulu. Kami nggak bangga terlalu bahasa teks apa bahasa lah. Karena buat kami itu bahasa itu. Enggak, saya merespon tadi pengakuanmu bahwa susah bahasa Yunani, susah bahasa Ibrani, susah bahasa Arab. Nah, Alkitab itu bahasa Arab, Al-Injil itu bahasa Arab. Nah, gitu. Bible itu bahasa Yunani, Gospel itu bahasa Yunani. Maka Indonesia kan aja. Kalau buat kami bahasa itu nggak jadi bukan masalah buat kami. Bahasa itu ya sama aja. Terus kenapa kau bilang susah tadi kalau nggak masalah? Bukan susah. Saya Kau tadi bilang susah bahasa Yunani, susah bahasa Ibrani. Aku bilang aku nggak ada waktu. Maksud saya kalau dusta itu ya konsisten. Jadi gini, Cocok lah kalau kau nggak punya waktu, makanya itu menjadi sulit buatmu. Jadi Indonesia kan aja, gospel apa? Sebentar, dokter. Gini dok. Kita kan harus Oh belajar sebentar, masa gospel aja kau nggak tahu artinya? Gini Kalau dulu. gospel itu Bang Jack, kalau gospel itu kalau di bahasa Indonesia kan menurut KBBI itu nyanyian atau lagu-lagu gereja itu. Jadi gini, aku ini ya pakai nalar dan logika dan akal sehat. Contoh nih ya, saya kemarin sudah ngobrol-ngobrol. Ini kan Fix ya, jadi istilah PLPB itu adalah kumpulan nyanyian. Itu. Jadi jangan lagi gunakan Alkitab, ribet kau itu, susah sendiri kamu. Kau nggak bisa pertanggungjawabkan itu apa yang kau omongkan. Gini dong, ini nabi, ada puluhan nabi di Alkitab, di perjanjian lama, ada puluhan rasul. Ini mereka sudah menulis gitu loh. Jadi buat apa lagi kami ini kan mereka sudah menulis. Iya, dan kau juga udah tahu PLPB itu kan kau bilang bukan wahyu. Ngapain maksa itu menjadi karya dari Tuhan? Kau tuh juga udah sepakat kok bilang umat gereja itu udah sepakat, umat Paulus itu udah sepakat, umat Yudas itu udah sepakat menyatakan bahwa PLPB itu bukan wahyu. Terus ngapain ngotot-ngototin? Itu juga bukan karyamu kok. Bukan tulisanmu, ngapain dibela-belain habis-habisan? Memang dokter lebih hebat dengan. Coba PLPB itu wahyu atau bukan? Kau tegaskan kembali itu ke kami. Wahyu atau bukan? Enggak, sebentar Dokter Adiani, biarkan mereka berbicara tentang keimanan mereka. Kita juga tidak diperbolehkan untuk merintervensi mereka, dokter. Itu enggak betul juga. Iya, diarahkan aja sih Mimi Chan, diarahkan aja supaya dia nggak kemana-mana. Karena kalau dia kemana-mana itu tidak mengefektifkan waktu. Sementara komalan seperti ini kan harus singkat to the point. Karena kan menurut mereka itu dari mulai kejadian sampai wahyu itu aja ininya. Jadi biarkan mereka dengan keimanan mereka tentang kitabnya. Itu kita juga tidak punya hak untuk mengintervensi mereka. Nah seperti itu. Kami juga nggak punya hak. Saya tahunya Mimi Chan bahwa Bang Jack itu mengimani PLPB itu Bible Gospel itu kumpulan nyanyian itu bukan wahyu. Makanya saya tadi bilang kenapa sampai lain lagi itu? Kok dibela-bela udah bilang itu bukan wahyu, terus kenapa harus ngotot-ngotot gitu? Begitu maksud saya. Dokter ini mutar-mutar kata-kata. PLPB itu wahyu atau bukan? Coba. Apa saya yang keliru dengar? Dengar dulu, Dokter, kalau ngomong itu kita itu harus jilat bibir dulu. Saya nggak pernah bilang wahyu ya. Dokter kok bisa mutar-mutarin kata-kata orang, nggak boleh gitu dok. Jadi gitu. Jadi wahyu. Yang aku nggak pernah tanggapin apa yang dikatain dokter gitu, malas.
Loh, Karena kalau dokter ini Bible kayaknya itu wahyu atau agak bukan? ada- Tinggal jujur apa berdusta gitu. Ya, kamu dokter jangan ini, diam dulu Iya, gitu loh. emosi. Kan aku udah bilang, dokter, kita ini hanya mengimani apa yang ditulis oleh para nabi dan para rasul gitu loh. Nanti kita kan akan mengalami kematian. Udah selesai gitu loh. Kita nggak perlu lagi ini gitu loh. Apapun yang kita imani ya kita pertanggungjawabkan gitu loh. Keselamatan kami mengimani keselamatan itu hanya dari Yesus. Itu aja. Tapi kalau kalian ada mengimani keselamatan dari yang lain, ya oke-oke aja, nggak ada urusan sama saya. Bodoh aja memang buat Oke, pikirin. Bang Jack kalau boleh ya tanya ya, Bang Jack, kalau menurut Bang Jack nih ya, keselamatan itu kan datangnya dari Yesus. Bagaimana kita bisa diberikan keselamatan? Apa yang dikatakan Yesus di sana, Bang Jack? Jadi gini, Bumi Dini, kan udah jelas dikatakan di perjanjian baru itu, di situ udah banyak ayat-ayatnya. Jadi kami percaya Yesus adalah Tuhan, itu pun semua udah diutarakan. Jadi mutar-mutar pun kita percuma gitu loh. Ya, kalau saya gitu. Bang Jack, kalau saya kalau- sangat menghargai free will ya. Saya sangat menghargai free will. Nah, cuman yang saya tanyakan ini tentang konsep keselamatan yang dijanjikan Yesus itu seperti apa? Kan semua kan udah ada di perjanjian baru, tinggal baca-baca aja situ di Iya, itu kan enggak. udah jelas. Intinya aja keselamatan menurut Iya. Yesus itu Dokter, apa? Iya, ya kan kehidupan kekal, ya kan? Semua Oke, kan akan oke. dibangkitkan, Kehidupan kekal ya. Semua ada Oke. gitu loh. Jadi Berarti- gini, sebentar. Kalau Bang kalian tidak percaya, nggak dipaksa kok, nggak dipaksa. Bibican. Justru Bibican. ini loh. Kelabakan dengan Bang Jack, nggak mau berhenti Bang Jacknya ngomong. Bang Jack, sebentar, Ya udah. gantian ya Bang Jack ya, gantian ya. Good afternoon. Can anyone speak English? Barusan saya mendengar dari Bang Jack tentang konsep keselamatan yang dijanjikan Yesus itu adalah hidup yang kekal ya Bang Jack ya. Betul nggak? Oke, berarti Yohanes 17 ayat 3. Silakan Bang Jack baca di Yohanes 17 ayat 3 tentang keselamatan. Saya, Loh, karena bukan, gini, saya bukan juga Bang Jack terang. sebentar. Kenapa Ini, nggak saya- sebentar ini dulu? saya Bang bilang. Jack sebentar dulu, Nah, gantian. kalau Bang Gantian Jack, Bang Jack, Widi, gantian, kalau Widi ini- gantian. Iya. Gantian Bang Jack bisa gantian nggak? Bang Jack bisa Cek, gantian cek, nggak? cek, 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 Bang Jack cek, bisa cek. gantian nggak? Bang Bang Jack, Jack bisa cek, gantian cek, cek. Saya Bang juga Jack nggak mau. bisa kan gantian udah nggak? begini, Bang Widi. Jack bisa Bentar, gantian Widi. nggak? Bang Bentar. Jack bisa gantian nggak? What is Jangan the- nyerocos terus. What is the topic? What is the topic? What is the topic? Sebentar, Widi ini. Gini. Ya, sebentar, saya tidak gantian mau- dong, gantian Perbedaan dong. Tuhannya Yesus dengan Ya. Yesus, Ini, Dr. Chain. Gini. Dokter Saya masuk Dr. rumah- Chain. Gini. Yes, Dokter Gini. Chen. Umi Dini, saya Tap, tidak tap, mau. jangan lupa tap, jangan lupa tap, Sebentar. Bang Saya tidak mau- Candy tidak mau. gantian dong ngomongnya. Bang Jacknya di mute dulu. Dari tadi Bang Jack ngoceh mulu. Kita mau Who is jelasin Muslim juga here? nggak bisa. Who is a Muslim? Who is a Muslim? Oke, Bang Jack sebentar ya. Tadi Umi udah dengar dari Bang Jack kalau konsep keselamatan dari Yesus itu adalah hidup yang kekal. Katanya umat Islam boleh percaya, boleh enggak umat Islam percaya. Makanya silakan pada saat Umi minta Bang Jack bacakan Yohanes 17 ayat 3. Kenapa Bang Jack menolak? Jangan pakai Bible. Itu kan Bible itu kan panduan, ya kan? Karena gini Bang Jack. Di dalam Yohanes 17 ayat 3 dikatakan tentang konsep keselamatan atau hidup yang kekal itu. Umi udah hafal di luar kepala. Inilah hidup yang kekal itu, engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi bukan konsep keselamatan yang dijanjikan Yesus tentang hidup yang kekal itu bukan mengimani atau percaya Yesus sebagai Tuhan. Tetapi harus diikuti apa kata Yesus di dalam Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Itu loh. Itulah yang dijanjikan keselamatan oleh Yesus itu. Saya tanya Umi Dini. Umi Dini, Alkitab itu kebenaran apa kebohongan? Alkitab. Iya. Ya kalau apa yang dikatakan Yesus ya benar. Masa Yesus Berarti- berbohong? Iya, berarti Alkitab itu kebenaran gitu ya? Tidak semua. Karena begini ya. Kenapa?
Kenapa Begini. tidak semua? Nggak boleh gitu dong. Nanti kalau Anda bilang sama saya, Alkitab kami kebenaran atau kebohongan. Makanya Nggak boleh gitu perjanjian baru nggak layak disebut Alkitab karena hanya secuil yang benar di sana, hanya sekitar 18% menurut pakar perjanjian baru. Itu makanya nggak layak disebut Alkitab Jadi karena gini, yang disebut sekarang Alkitab gini, itu sekarang 100% murni full berisi perkataan Tuhan. Maha benar. Dokter dia Bumi Dini gini. Iya, Anda mengambil Yohanes 17 ayat 3. Terus yang Yohanes yang lain kamu akui atau Contohnya tidak? begini. Oke, contohnya begini. Di dalam satu Korintus. Iya, pertanyaan Can saya somebody sekarang, speak dengar English? dulu. Anda kamu ini membahas Can somebody Yohanes speak 17 English? ayat 3. Yohanes 17 ayat 3. Sekarang Yohanes yang lain Somebody kamu can terima speak atau English? Oh, banyak yang Kalispera, betul. Dokter Aduh, Kain. ini di Kalispera, Dokter Kain. Bore sigora na melas eleka gekrik. Hello. Hi, can you speak? Bang Zuma, you speak English? Stofi posolei. Tosima de enos di kau antropo enai de boroisna. Milas My friend. glosa. You speak English? Dr. Chen. Dr. Chen. Bang Juma Yes, you ditanya speak Stofi English? posolei. Tosima de enos di koci. Elis no My friend, speak English. Glosa. Speak English. Speak English. No. Bang Juma bisa Bang What Juma no? bisa bahasa Inggris No. nggak? Dengarkan dalam bahasa Markus dulu. Dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai friend, I am orang not Kristen Indonesian. yang benar. I am not Indonesian. Mereka akan berbicara dalam bahasa asing. Shish kebab, I am not Indonesian. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang benar, yaitu mereka mampu dalam berbahasa asing. Boroi sigora mamilesester glosta mau Shish antisti kebab, so I'm not ainal Indonesian. alitinity. I am not Okay. Indonesian. Shish kebab, I am not Indonesian. No, Markus ya dikatakan, coba jelaskan kepada saya. Markus mengatakan tanda-tanda orang Kristen kalau dia benar dia mampu menggunakan bahasa asing. Wait, Kalispera, Dr. Chen. wait, Persigera, Bangsa, nama Hasha, sedikit bertrik. Hasha, wait. Boss, can you bring an English speaking person? English speaking person. Kitabmu yang mengatakan kalau kau benar, kau bisa bahasa asing. Somebody English speaking person can come up, please. Stofi plio solei to simade enos di kau no anto kau Shish enai na kebab, boys. muta boy. I don't speak Indonesian. I am not Indonesian Bang speaker. Bang Suma, bahasa asing itu bahasa Bugis. Coba dia tahu tidak? Iya. Bahasa asing itu bahasa Bugis, Bang Dr. Suma. Chen. Purane di sunna anu mo. Purane di sunna nonotmu. La ilaha illallah. Oh? Purane di sunna anu Shish mo. kebab, muta boy. I don't. Kitabmu I am not mengatakan Indonesian speaker. Tanda-tanda ini. Nah, sekarang saya ajak kau berbahasa asing. Purane ga masuna. Can you hear me? Host. Purano ga masuna. Kide Susanto. Kide. Ku jangan nasa na EDW to melaku Indonesia. Bang Jack. Piye to, Mas? Tolong tuh. Doktormu itu tuh. Tolong. Wait, Bahwa Bangzam, shut katanya up. orang Kristen bisa bahasa Bangzam, asing ya. shut up. Muta boy, shut up. Host. Kid Susanto. Kid Stop it, Susanto. Leo. Okay. Atau si Made Enos. Yang kayak begini. Di kau antropo enau. Gimana? Apa? Bro, look at this dude. Look at his hair. Kalau imanmu itu benar, menurut kitabmu, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Di antaranya, mereka bisa berbahasa dalam bahasa asing. Look. Oh, young thug. Look, Muhammad. Look. Katanya bisa bahasa asing. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Bisa bahasa asing. Pido. You stupid. Okay? Allah You crazy. Muhammad. Okay? Bang Kendi ini mau diskusi apa ini? Look at his lips. Oke, silakan orang yang percaya tapi tidak bisa bahasa asing. Look at his hair. Bang Kendi. Monitor ini Bang Kendi ya. Monitor ya. Oh my goodness. Kebenet ini. Rumnya
Candy nih. Kita bikin belok aja nih kayaknya. Malah si Candy-nya sendiri kakak. Host, can you hear me? Host, Kid Susanto, can you hear me? Udahlah turun aja Bun. Kid Susanto, can you hear me? Ini nggak benar nih si Candy. Udah benar turun. Ya, siap. Nggak benar Kid ini. Susanto, can you? Mungkin ini hostnya ini tidur ya. Wow, Enggak, Monitor, host? Aku ini lagi undangin teman-teman. Duh, oh sibuk ngundang teman-temannya. Ya Allah. iya. Jadi sebenarnya orang asing dari apa di luar dari bangsa Indonesia itu tidak perlu menggunakan bahasa Inggris, tapi Anda itu harus mengerti semua bahasa. Karena tanda-tanda akan menyertai orang yang percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, di Ya, antaranya amanah dari mengerti perjanjian bahasa baru asing. itu. Gitu. Amanah Betul perjanjian itu, Bu baru. Dokter. Mm-mm. Jadi kalau kalian tidak mengerti bahasa asing, ke laut aja. Si Umid ini mana tadi? Bang Jacknya udah turun juga, jadi Umi juga turun. Itu dibisingin sama si Chen itu. Ini mau net debat apa kakak sih? Sama Bang Kendi aja, aku moderator. Bang Kendi sama Bang Zuma, ayo, aku moderator. Bang Kendi. Wah, aku Bang udah Kendi. lemas. Hah? Tidur. Udah lemas. Makanya jangan dipuasin. Kalau dipuasin itu bakal lemas. Makanya jangan puas dulu. Berarti Ya Bang percuma ini Suma, Markus ini, Bang Markus Suma nggak 16 pernah, ini, belum Markus pernah murtad, jadi percuma. masih fitrah Muslim, maniaks. Aku yang jawab ya. Bang Suma Muslim. Ya belum pernah murtad sih. Mungkin dia lagi makan. Masih fitrahnya Muslim. Mungkin Saya nggak bisa masuk ke room Mikana. Semua akun saya diblokir sama Mikana. Nggak bisa masuk ke sana aku. Kalaupun dia ada di Komal, siapapun begitu saya muncul pasti dia lari kabur gitu. Pesan untuk ini Sopiatul, Christine, kalau kamu bawa orang asing harus yang betul-betul mendalami Bible. Harus betul-betul percaya sebagaimana amanat Markus 16 nomor 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Di antaranya mengerti dalam bahasa yang baru bagi dia. Misalnya saya pakai bahasa Bugis atau bahasa Enrekang. Dia harus ngerti baru bisa didudukkan sebagai orang yang percaya. Kalau tidak, ke laut aja berarti. Berarti Bang Suma ini yang sesuai dengan ini nubuatan Bible ini. Udah menguasai banyak bahasa. Iya. Kalau orang Islam kan tidak perlu menguasai banyak bahasa karena tidak ada tanda-tanda orang beriman bisa dalam bahasa asing. Tidak ada kayak begitu. Tapi kalau di Markus 16 nomor 17, tanda-tanda orang yang percaya mengusir setan, berbicara dalam bahasa asing. Dia paham bahasa asing. Gitu. Ya, Jiki sendiri masalahnya juga Bang Hos saya, ini kesulitan. Bang Hos ini kesulitan menghubungi yang disebut teman-temannya. Karena Bang Hos ini menyebut mereka teman, tetapi mereka itu nggak pernah menyebut Bang Kendi teman. Itu Bang Kendi itu dimusuhin loh. Apalagi setelah Bang Zuma naik tadi siang itu semakin gencar dimusuhin Bang Kendi. Sama si Ceplok. Iya itu Cemplok yang biangnya. Kepala pentolan sekte-nya. Cemplok. Pakai KS kayaknya. Sek X.
X apa KS? Pokoknya lebay lah, super lebay. Oke, Iya, dilanjut. Bang Kendi ini udah banyak musuhnya. Waalaikumsalam. Udah banyak musuhnya jadi kasihan. Waduh, si Sokatul mana mau sama saya. Apalagi semenjak TikTok itu si Sokatul kan dia mengaku ratu PowerPoint gitu. Nah di TikTok kan nggak bisa seperti itu karena dia kan nggak bisa lagi mempertontonkan no power no pointnya. betul. Nggak pernah kan di TikTok itu nggak ada. Jadi dia nggak pernah itu mau ladenin saya lagi. Jeki mana bisa dia menghindar terus dia. Fahri. Nggak berani dia. Kemarin itu sempat juga sih, ya. Nggak terlalu bagus suaranya Fahri. Itu sempat juga sih debat sama. Oh Fahri Malaysia. Testing. Oke, udah dengar? Ya, saya orang Malaysia. Ya dekatkan lagi suaranya di mic coba. Speakernya kurang keras. Oke. Ya hilang Kurang timbul keras sih ya? tadi bagus. Hilang lagi. Kenapa? Udah pernah komunikasi dengan itu Sokatul? Iya, kemarin itu sama itu Jeki sama tuh Mika di roomnya Mika. Pada ngawur semuanya. Gak ada langsung ilmunya. Ngawur semuanya tuh. Itu Kristen. Masih mending Bu Uti itu, masih ada sedikit kalau Bu Uti itu. Masa sih Taurat sih dijadikan, padahal itu Taurat, padahal tuh itu Yahudi, sekarang tuh kan agamanya Yudis kan. Masa sih? Nggak paham. Nggak ngerti. Fel W. Selamat malam, assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma, Dokter Diani, mohon maaf sebelumnya saya mau nanya. Sabar. Jadi mau debat enggak sih? Nggak ada maaf-maafan, nggak ada dosa. Kenapa? Mbak We? Iya, kemarin saya lihat live-nya dari Jaki apa Jeki ya sama Mikana. Jeki Sembiring. Iya. Terus saya banyak pusing sama pernyataannya, sampai kan ada satu orang Muslim yang sudah menjelaskan. Jadi mereka tuh nanya tentang Al-Masih itu apa sebenarnya, katanya gitu. Terus saya juga bantu jawab kalau itu bahwasanya itu gelar karena beliau itu masih ada dan nanti suatu saat akan turun untuk menyelamatkan semua umat gitu. Nah, saya cuma pengen persamaan persepsi saja gitu, Dok, Bang Zuma. Al-Masih itu bahasa Arab, sayang. Persisnya gini, Al-Masih itu bahasa Tuhan ya, tetapi Tuhan udah miripkan dengan dialek suku Quraisy Mekah sebagaimana dialek suku dari Rasulullah edisi penutup yang menerima wahyu tersebut. Karena Tuhan kan begitu. Ya, Tuhannya Yesus itu senantiasa mewahyukan Alkitab ataupun Kitabullah kepada Rasulullah itu sesuai dengan dialek sukunya masing-masing Rasul. Karena kan mustahil kalau Rasulnya orang dialek suku Quraisy Mekah tapi dikasih bahasa Indonesia, kan nggak nyambung itu. Ya, beliau itu dikasih dialek suku Quraisy Mekah yang mirip dan itu Al-Masih. Nah, tapi kalau di Indonesia kan ditafsir atau diterjemahkan Indonesia, Al-Masih itu ada yang menafsir, ahli tafsir yang menafsir
pada izin mungkin lengkap, tapi oknum yang banyak jadi masalah. Kalau oknum kan BKP kan setahun. Ini penting ini suci. Mbak Wi monitor. Mbak Wi monitor di bawah. Naik Mbak Wi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kelihatannya oten-oten pada istirahat semua ya, teman-teman. Sehingga tidak ada yang kemudian tampil untuk berdialog seperti biasa di mana saya nongol. Di situ semuanya bermunculan. Padahal ini adalah room oten itu sendiri. Dari jam 12. Nah, kemudian tadi ada yang ini ya, ada yang bertanya terakhir ya, sebelum komalnya ini bermasalah. Bertanya tentang Al-Masih. Kalau Al-Masih itu sama dengan kedudukannya dengan Injil ya. Itu isim a'lam, kata benda yang menunjuk nama seseorang atau sesuatu. Nah, tapi kalau kemudian kata benda ini digunakan di dalam berdasarkan terhadap akar kata, misalnya mashan, maka mashan itu artinya mengusap dan seterusnya. Atau kemudian kita mengambil dari pemahaman daripada isim alam itu sendiri bahwa Al-Masih itu nama seseorang, gelar, tidak mesti diterjemahkan. Ya. Tidak perlu ada terjemahan segala. Untuk apa diterjemahkan? Karena kalau kita melihat akar kata yang sama di dalam Al-Quran, Al-Masih, ya tetap aja Al-Masih. Tidak perlu definisi, tidak perlu pemahaman dan seterusnya. Makanya di dalam Al-Quran itu dikatakan Al-Masih, ya, putra Maryam. Laqad kafaral ladina qalu innallaha huwal masihu benu Maryam. Kenapa selalu dikatakan ibnu? Agar manusia itu sadar bahwasanya ya ibnu itu adalah anak laki-laki. Tidak perlu lagi diterjemahkan bahwa oh ini terjemahannya seperti ini, enggak. Tapi kalau kata itu tidak diawali dengan alif lam yang merujuk kepada anak Maryam, maka mashan itu diartikan mengusap, ya. Banyak kata di dalam kitabnya teman Kristen itu sendiri yang kemudian justru juga menggunakan kata Al-Masih. Nah, kalau di Islam kata Al-Masih yang dipahami ya dalam bahasa Ibrani itu artinya diberkahi, atau kalau dalam bahasa Arab oknum yang sering melakukan perjalanan, ya. Itu yang ada di dalam pemahaman kita sebagai umat Islam. Ya, tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah dengan Al-Masih itu. Itu adalah gelar, itu adalah isim alam yang ditujukan kepada nama seseorang. Sama seperti Suma. Apa definisi Suma? Enggak ada. Tapi itu adalah isim alam, satu penyebutan yang menandakan pada objek atau pada seseorang. Jadi tidak perlu kemudian apa ya artinya Suma, enggak perlu. Suma ya nama bagi orang yang sudah ditentukan namanya Suma gitu. Kelihatannya Pak Terusoki ada loh. Coba lihat, ada enggak? Masih ada enggak? Kita masuk kembali. Bahwa Al-Masih yang satunya itu Al-Masih asli, Al-Masih yang satunya lagi itu memang akan datang juga Al-Masih palsu, enggak. Kedua-duanya asli. Cuman satunya aslinya itu kema'rufan, yang beliau itu ya soleh, kemudian yang satunya ini biadab, bangsat. Ya, Al-Masihnya gitu. Jadi kedua-duanya asli.
Yang satu asli dalam hak ya Rasulullah Isa, kalau yang ad-dajjal ini asli juga tapi dalam kebatilan gitu. Lanjut Pak Wi, mana? Nggak mau naik Bang Wi, Mbak Wi. Pendeta Trosoki loncat, lihat saya salto. Belum bicara juga sudah salto. Iya, soalnya ini Bu Dokter, saya di tempat dia itu saya diblokir juga sama dia. Tapi kalau saya Bang Zuma baru-baru aja aku diblokir. Rupanya kemarin-kemarin itu dia meratap-ratap bilang aku kasihan sama ibu dokter. Ternyata supaya rating roomnya naik. Jadi setelah rating roomnya naik, aku naik-naik terus di situ. Aku udah dibombe, diblokir lah aku, di typingan dibisukan. Asem bener tuh Pak Toro. Kalau Kau tega banget ke aku Pak Toro. Kalau Bu Dokter yang di blok atau di bombe ya itu sudah cocok, takut disunat dia. Tapi kalau saya kan enggak pakai suntikan. Saya hanya bawa ini cangkul. Allahu Akbar. Ya sudahlah Bang Candi, Candy, Bu Dokter. Iya, istirahat teman-teman, roomnya biar Bang saya Candy, istirahat aja ya. Istirahat aja dulu, soalnya nggak ada, kasihan semakin juga banyak Bang nanti Candy. musuhnya Bang Candy nih, semakin banyak musuhnya tuh Bang Candy kalau naikin Bang Suma lagi. Ya udahlah kita istirahat dulu ya Bu Dokter, Bang Candy makasih ya. Salam semua. Bang semua. Iya Bang Fen. Iya. Mau bahasa asing? Enggak. Bahasa asing tuh maksudnya bukan bahasa yang bahasa luar, tapi bisa bahasa roh maksudnya mungkin. Ruh halus apa? Kalau bahasa Ruh itu asing ada dua loh, ruh najis dan jangan ruh kudus. diterjemahkan Mau secara yang mana? letterlek, Bang Zuma. Tapi tidak semua orang memiliki karunia itu. Enggak semua, itu orang-orang tertentu. Bahasa baru artinya bahasa yang baru bagi oknum tersebut itu dia pahami gitu. Iya, bukan berarti harus menguasai semua bahasa, Bang Zuma. Jangan sampai diartikan secara letterlek. Iya, Jadi maksudnya bahasa baru di sini apa maksudnya nih? itu Bahasa baru ini berbicara dalam Ya kok kepental semua ini orang. Nih, udah ayo. Enggak. Saya jadi sekarang maunya gimana nih? Debatnya gimana? Bang Suma panggil si teman satu Bang Suma lagi. Itu sudah ada Bu Dokter. Oh, jadi Bang Suma sama Bu Dokter aja. Iya nggak apa-apa. Nggak pakai yang akademik gisolog. Beliau nggak lagi aktif kayaknya. Haleluya aja dinaikin tadi Bang. Oh yaudah. Hah? Si Haleluya tadi yang barusan di-kick. Haleluya. Itu teman saya, itu teman lama itu. Haleluya. Aduh, main kick aja, Bah. Sabar. Enggak. Haleluya. Orang pikir Anda itu kelelawar jadi di-kick tadi. Jadi gimana jadi? Bukan, memang soal apa namaku itu sangat menggetarkan gitu. Iya. Wis. Mantap brother. Maksudnya menggetarkan apa ini? Jadi gini Juma, saya pun nggak banyak waktu. Saya hanya buat udah mau satu berangkat pertanyaan aja. Udah mau berangkat. Oh iya, semoga diterima arwahnya Bang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Haleluya. Walasa. Keliru itu. Innalillah itu pakai alif lam lam ha itu. Harusnya ganti Salah kamu Yesus itu. itu. Innalil Yesus. Udah pas itu. Oh ya lo, kataris tiras. Wa inna lillahi rajiun. Udah pas itu. Jadi gimana? Udah siap kalian saya tanya? Yang penting Anda siap ditanyai juga. Kan dari dulu kerjanya cuma bertanya terus.
Loh, itu kan tandanya saya mengarahkan kamu membuktikan Al-Quran itu sempurna. Begitu toh? Gitu. Nah, sekarang gini pertanyaan saya. Saya pun pengen mualaf ini soalnya nggak dapat ada yang jawab. Gini Juma, saya mau tanya. Saya mau tanya gini Juma. Iya. Kalaulah saya ini mau mualaf, ya kan? Saya ini mau disyahadatkan dengan tauhid yang mana? Karena di QS 10 ayat 90 di sana dikatakan orang muslim tiada Tuhan melainkan Tuhan bangsa Israel. Tetapi di QS 27 ayat 91 kenapa lagi menjadi ke Allahnya Arab? Jadi yang mana kamu jadikan syahadat saya? Silakan. Di Al-Quran surah Yunus. Iya, iya. Ya, terus apa masalahnya? Masalahnya kalau saya itu mau kau syahadatkan, pakai Tuhan yang mana? Oh, Tuhan Bani Israel dan Bani Ismail itu satu. Iya, makanya mau pakai yang mana kamu syahadatkan saya gitu loh. Kalau yang namanya syahadat itu, kalau dulu pada masa Yesus syahadatnya Allah dan Yesus. Pada masa Musa, Allah dan Musa. Kalau pada masa Rasulullah, maka Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Oke, saya paham. Tadi pun saudara kau ya membuat argumen mengerat dengan mengatakan begitu. Begini cuma. Kalaulah karena hanya menurut seorang nabi sehingga kamu disebut umat, contoh Musa menjadi umat Musa, Muhammad menjadi umat Muhammad. Pertanyaan saya di QS 10 ayat 90 itu dikatakan jelas Muslim. Jadi nggak ada di sana tuh di kotak-kotak. Oh kamu ini ya nabimu Musa, kamu Muhammad apa umatnya Musa. Oh kamu itu nabi kamu Muhammad. Oh kamu itu umatnya Muhammad. Tidak ada di situ. Jelas dikatakan di sana ya tiada Tuhan melainkan Tuhan bangsa Israel. Itu diyakini oleh orang Muslim. Jadi jangan kau buat alasan nggak masuk akal. Dalam Al-Quran itu nggak ada Israel nama bangsa, haleluya. Dibaca baik-baik lah. Bani itu bukan bangsa. Makanya Bani itu, haleluya, Bani itu adalah istilah lain daripada yang disebut keturunan atau anak cucu. Saya toleransi. Jadi lagi kalau kamu. disebut Bani Adam itu bukan lagi berarti kamu. bangsa Adam. Saya toleransi Bukan lagi berarti kamu. negara Adam. Saya toleransi. Nah, itu. Haleluya ya. Jadi gini Tuhan yang pertanyaan. mana ini? Jadi masalah Ayo, pertanyaan gini Bang. loh, yang ayat 90 ini yang ngomong siapa nih di sini? Gitu loh, tanya gitu dulu. Jadi biar pelan-pelan. Kita tanya yang ngomong di Ya ayat 90 ini 100% siapa? adalah firman, adalah perkataan dari Tuhannya Yesus. Tuhannya adil. Tuhannya. Janganlah. Kalau yang baru mualaf diam aja lah dulu. Ustaz Jadi Juma aja maksudnya, dulu, Ustaz Juma. jadi maksudnya Ustaz surat Juma aja dulu. Surat Yunus ini, Quran surat Yunus ayat 90 ini yang ngomong di sini nih sopo. Coba lebih jelas dulu. Semua, jangan dipilah-pilah, semuanya yang disebut Al-Quran adalah firman, adalah kumpulan dari perkataan Tuhannya Yesus. Segala firman itu kan kitabullah, beda dari perjanjian baru karena itu hanya 18% yang disebut benar. Itu pun levelnya hanya sebatas sabda Rasulullah. Juma, bisa nggak kau jawab? Ya, ayo. Juma, Di udah lama ayat kau 90. tinggal, bisa nggak kau jawab? Iya. Kenapa kawan? Ada apa? Kau jawab dulu, kau mau syahadatkan Dia saya pakai paksa, Tuhan yang mana? Bang Zuma, haleluya, itu memaksakan Bani itu harus jadi bangsa gitu. Bani Adam, bangsa Adam. Bani Zuma, sebentar. Bani Bang Zuma, bangsa Bang Enggak. Zuma gitu. Sebentar. Bani Nuh, bangsa Nuh gitu. Bani Enggak, Israel, pertanyaan. Bani Yakub Sebentar. berarti negara Israel, negara Namanya Yakub umat gitu. terjemahan gitu. Tenang dulu. Ya Jadi maksudnya Allah, ayat masa gini pertanyaan gitu kita. amat. Pertanyaan gini, surah Yunus yang di dalam Al-Qur'an, surah Yunus ini ayat 90 ini yang berbicara di sini sopo? Siapa ini yang menurunkan ayat 90 ini? Emang siapa? Wangsitan iblis ya? Emang siapa kalau bukan Tuhannya Yesus? Masa iblisnya calontong yang wangsit di situ? Kok nggak yang berimu menjawab? Kok nggak yang berimu menjawab? Aduh. Haleluya, ini bersama. Enggak, tetapkan Haleluya, calontong. ini Kalau kau bersama naik di atau sini bersama. artinya kau udah tahu apa yang kau mau sampaikan di Saya sini. yang ngomong dibilang cak lontong, coba lah. Makanya yang berilmu siapa menjawab tuh? kalau abang haleluya.
Kalau nggak Itu berilmu tadi janganlah. kebuka mic-nya dia ngomong itu ada kebuka mic-nya. Bentar. Haleluya. Iya sayang. Kamu ini Islam atau Kristen sih? Saya ini Kristen sayang. Udah. Nggak di- Nah sekarang pertanyaan Nggak diakuin Kita- kau umatnya Paulus kau. Kalau kamu mensyahadatkan saya pakai Tuhan yang mana? Tuhannya orang Israel atau Tuhannya Arab? Silakan. Kan sudah aku Pertanyaan jawab paling sederhana. tadi, Tuhan itu satu. Tuhannya Bani Israel itu juga adalah Tuhannya Bani Ismail. Berarti nggak Kan pakai udah aku Allah jawab Smith ya? tadi. Berarti nggak pakai Allah Tuhannya Smith ya? Bani Adiani Enggak, Adi. sebentar. Tuhannya Iya, Bani pakai Adam. Allah Subhanahu wa taala. Sebentar, di ayat 90 ini dikatakan aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel. Aku ini siapa? Ayo. Tuhannya Bani Israel. Yang mana tuh? Bentar tuh. Ayat Bentar, ayat itu bener nggak itu? Surat Yunus. Tunggu surat dulu. Yunus ayat Ini 90. calon tong Anda memahami Al-Quran itu dari terjemahan atau dari original teksnya? Oh ya, pasti aku dari terjemahan orang bahasa Arabnya macam mana? Kalau original teksnya nggak ada dalam terjemahan. kurung loh, nggak ada dalam kurung loh, Juma, betul nggak? Ya, jadi di sini, Betul. Memang nggak ada. Jawab. Gini, kamu jawab aja. Aku yang perkataan aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel. Aku ini siapa? Firaun. Loh. Firaun bisa ngomong di Quran. Iya. Bukan. Tuhannya Yesus menceritakan. Iya betul. Nah itu makanya aku tanya tadi, kalian itu terjemahan atau original Terus gini, teksnya aku gitu. percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang percaya Bani Israel. Itu yang ngomong Firaun. Terus Firaun itu juga aku termasuk orang-orang Muslim, gitu loh. Firaun juga Muslim. Ini ayat setelah Firaun itu ya sudah mau tenggelam, udah hampir mati dia. Iya, dia ngaku Muslim. Pada saat Dia ngaku Muslim. detik-detik kematiannya, Udah paham Cuma. saat dia ingin meninggal dunia, barulah kemudian dia mengakui Tuhannya Yesus gitu. Oke, tapi dia ngaku dia Muslim nggak si Firaun ini? Ya, karena dia sudah berserah diri. Dia sudah Ya. berserah diri tuh. Ah betul. Terus Dia Tuhannya sudah siapa? berserah diri. Terus Aku Tuhan termasuk siapa yang dia orang-orang yang percaya? Muslim. Dia berserah Iya. diri. Kenapa? Karena Iya, dia sudah betul. tahu bahwasanya ternyata dia bukan Tuhan. Yang Tuhan itu adalah Tuhannya Bani Israel atau Tuhannya Iya. Yesus. Terus kenapa berubah di KS 27 ayat 91 Berserah menjadi Tuhan diri. Arab. Apalagi? Sebentar, Pak Alula. Berserah original Arab. Muslimin itu artinya apa? Muslimin itu artinya apa? Muslimin itu artinya apa? Jadi gini, Firaun itu Muslim. Enggak, pertanyaan Muslim itu kan bahasa Arab, Bung. Muslim itu kan bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Gini cuma, kalau Firaun kalian akuin, kalian imani sebagai seorang Muslim, ngapain kalian mengatakan Firaun itu musyrik atau kafir? Serang Firaun aja mengaku dia Muslim loh. Dia mengaku Muslim. Dengar. Dia mengaku Muslim. Setelah kematian itu sudah sekian detik menuju kepada ambang kematiannya. Ditolak. Dikatakan dia Ditolak mati, itu. brother. Di mana Ya, dia Kak Lontong, kasih saya waktu dulu, Kak Lontong. Saya kasih waktu dulu sama Titi supaya dia nggak menghindar. Ya, begini cuma yang saya tanyakan. Kalau Ya, saya mau mualaf, gitu, kamu itu menggunakan apa? Tuhannya Israel atau Tuhannya Arab? Itu yang saya tanya. Sama aja. Anda mau menggunakan Oke, Tuhannya sama. Oke, Israel, sebentar, Tuhannya sama. Ismail, Benar ya? sama aja. Oke, dengar. Ini Juma sudah menyatakan, membuat suatu pernyataan ya bahwa Tuhannya orang Arab itu bukan Allah SWT ya, tetapi Tuhannya bangsa Israel. Nah, Setuju tuh. ya? Nah, itulah Oten. Begitulah Oten. Backingnya mantap. Ya benar. Tadi yang dikatakan Pak John Peter benar. Zuma, Anda telah mengakui bahwasannya Tuhannya Bani Israel itu adalah Tuhannya Muslim. Betul nggak? Iya, memang. Terus, iya. Sama. Jadi artinya Allahnya Sama. Jadi aku pakai timer ini ya, aku moderatornya ya, pakai timer.
sebentar, Tuhannya Muslim, betul nggak? Dikeroyok ya. Iya, Tuhannya Muslim itu adalah Tuhannya Bani Israel. Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub, itulah Tuhan kami. Tuhan kami dan Tuhan para nabi itu sama. Oke, Apa jadi masalahnya? Yang berbeda itu Tuhan kalian. Jadi Tuhan kita- kalian yang lahir di sebentar. kandang binatang itu Sebentar, Juma. beda. Jadi- Itu jadi Tuhan kita- entah dari mana itu datangnya. Oke, tapi Kasih kalau waktu Anda saya dulu, kata, jadi gini, kalau si Zuma ini mengatakan Tuhannya sama, Tuhannya orang Israel, tapi Bani Israel dikutuk menjadi kera dan babi. Jangankan itu, ya, kalian aja disebut anjing. Udah jangan melebar dulu, jangan melebar. Fokus kalau saya Lo itu bukan diskusi, bukan fokus. melebar, Ya, bukan dengarin dulu, melebar. Juma. Siapapun Juma, yang dengar. kemudian melanggar perintah Tuhan, mau dia Bani Israel, mau dia Bani Saya paham, Ismail, saya paham. kalau dia Sekarang melanggar dengar, Juma. aturan Tuhan, mereka punya gelar. Gelarnya Oke, apa? dengarin. Kufur, Dengarin, Juma. kafir. Bahkan Saya kalau di kitab ini- Anda, ular beludak, Dengarin dulu, Juma. serigala, Fokus, guguk, Juma. kan gitu. Juma, fokus dengar. Ya. Iya. Anak kandung Fokus Nabiullah dari Nuh itu juga dikutuk loh. Aduh, Anak kandung tenang dari dulu, Nabiullah kalian. Nuh. Nah kalau kau anak apa? Anak lain kali. Tenang Sosokan dulu, nggak bisa tenang dikutuk dulu. juga kau. Oke, kita ke surah Anak 6. kandung Nabiullah Oke, Nuh itu sebentar. dikutuk. Sebentar, kita coba Ya. ke surah Ini lagi, 6. Juma, ini. Apalagi Oke, kita coba ke surah apa 6. itu surah 6? Maksudnya? Nah, kita Apa itu ke surah surat 6? berapa nih? Untuk Surat kasih yang waktu berapa? saya dulu Surat Pak Lontok sebentar Tidak aja, apa. 5 menit aja. 5 menit aja saya kasih Oke, waktu sama sebelum Juma. kita Surah ke apa itu, surat 6? surat semut. Jangan dikasih dulu. Ini. Surat Fokus semut. dulu sama Ya. saya. Nanti Kasih biar dulu enggak waktu gini. saya, apa. Ya, habis nggak apa-apa Pak Haliluan. Nanti habis itu kita bawa Zuma ke surat semut supaya dia bisa membedakan Tuhannya Bani Israel sama Tuhan negeri Mekah. Iya. Beda nggak? Guys, mantap. Ya? Ini Ya. orang-orang terjemah kalau dia Jadi, bahas Islam udah paling sekarang hebat kali. fokus Juma. Ya, dengar. baru kita fokus ke Bible Pak Kolose, ada Pak Iya, Kejadian, dengarin. ada Pak Jadi- Kisah Para Rasul, ada Ini siapa sih berisik? ada Dengarin Pak dulu. Mazmur. Dengerin. Jadi si Juma sudah membuat suatu Apalagi pernyataan Halilintar, bahwa tadi kan sudah. Tuhannya orang Islam itu adalah Tuhannya bangsa Israel. Artinya Juma ini mengatakan Betul. bahwa Tuhannya Islam bukan Allah SWT. Betul ya? Lah, Tuhannya Israel itu Subhanahu wa taala, Bung. Saya tanya dulu kamu Cak Lontong, siapa nama Tuhannya Tuhan orang Israel itu Subhanahu wa taala. Tuhannya Israel kamu bukan Juma. yang terkutuk di tiang salib. Makanya Paham? tadi saya bilang kita ke surat semut, surah 6 ayat 90. Jadi Mau bisa lari ditahu kemanapun di sana. kalian, selama Ayo. kalian masih terjemahan, nggak ada apa-apanya. Sebentar, Juma. Tuhannya Yesus itu Subhanahu wa taala, Sang Maha Kudus dan Sang Maha Yesaya Tinggi. 57 Bani Israel. nomor 15, Yesaya 5 nomor 16. Sebentar. Tuhannya Yesus itu Subhanahu wa taala. Juma, Kalian ini ini siapa? Muslim loh, Sebentar. Juma. Gini, Juma. surat Juma. Surat Ya. An-Nahl itu surat semut yang di ayat 91 dikatakan Apa itu surah aku- An-Nahl? An-Nam. Surah An-Nahl itu An-Nam. apa? Surah semut. An-Nahl itu apa? Minau Surah ka semut apa? itu maksudnya? Minau ka apa Mbak Zuma? Minau Minau manu. nih ka apa Mas? Jadi yang ngarang ini semut gitu loh. Minau Makanya manu dikatakan, kapang. ayo surat Ini gimana ini, Juma? ayat 91. Nggak apa-apa teman-teman. Kita bawa mereka untuk melihat surat An-Naml 91. Ayo An-Naml 91. Iya, jadi artinya ikan mau kucing mau ngajarin saya renang Enggak, ini. bukan supaya kamu katakan Tuhannya Bani Israel itu sama dengan Tuhannya Muhammad. Oh ya memang sama. Ayo baca Oh, di udah jelas ayat sama 19. dong. Ayo surat Dengarin ya, semut pengikut An-Naml. Kalian aja yang punya Tuhan beda. Juma, yang Ayo. dibawa dengarin itu apa kata si Juma. Jadi kalian itu Ya. bukan Allah SWT yang kalian sembah itu, ya. Ini Allah. pernyataan Oh, Juma. salah. Israel. Baca Yesaya 5 nomor 16, di situ jelas dikatakan Ayo. SWT. Coba Tapi kita- Tuhan semesta alam Gini. akan ternyata maha Gini. tinggi. Jadi jelas. Ta'ala dalam Gini. keadilannya. Dan Allah yang maha kudus kita Ini ke surat Subhana. semut. Kita akan ke menyatakan surat semut. kekudusannya. Nah, dengarin Tuhannya ya. Orang Islam itu adalah Yesaya 5 Tuhan nomor Israel. 16, Allah Sebentar. Subhanahu wa taala. Tapi kalau Sebentar. Tuhan terkutuk di tiang salib itu mana di perjanjian Sebentar. lama? Enggak. Bang Surat Zuma, semut. Subhanahu wa taala dalam bahasa Ibrani dan dalam bahasa Yunani apa ya? Ayo kita ke surat semut. Ya, surat coba kita An-Naml. tanya sama Kita mereka. buat Tuhan Ayo. kita buat Yesus itu
Yesus Calon itu Tom, fokus menyebut dulu, calon nama Tom. Tuhannya Kita itu ambil dulu dalam ini. bahasa Yunani. Jangan dia Kita fokus comot-comot dulu. nama Tuhannya Yesus itu dalam bahasa Arab. Ayo, Ya, kita kita buat dia menyebut nama Tuhannya dalam bahasa Yunani. Haleluya. Ayo. Subhanahu wa ta'ala Oke, dalam bahasa oke. Yunani apa? Dengarin dulu. Haleluya. Jadi kita sepakat ya, tauhidnya Islam, ya tauhidnya Muslim di sini jelas mengatakan, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai Bani Israel. Ya, Ya, betul. Pertanyaannya, kenapa dirubah menjadi Allah SWT di KS 27 ayat 91? Kalaulah saya mau mu'alaf, kau syahadatkan saya pakai Tuhan yang mana? Tuhannya Bani Emangnya Israel. kamu udah murtad? Yang Haleluya, kamu Subhanahu udah wa ta'ala. murtad? Sebentar, ayat surat An-Naml, surat Semut ayat 91 mengatakan diperintahkan menyembah Tuhan negeri Mekah. Bukan Tuhan negeri Bani Israel. Enggak salah ayat itu. Bung, Coba. enggak salah ayat itu, Bung. Surat An-Naml 91. Dibuka, apa bacanya? dibaca. Jadi cuma nggak bisa jawab ya. Ya udah aku tidur lah, nggak bisa jawab dia. Aku dalam kurung ya, bahasa Arab aslinya nggak ada dalam kurung, tapi nggak kita ikut. Aku dalam kurung Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini dalam kurung Mekah, bukan bukan negeri Israel. Memang Allah Israel itu Tuhan di negeri Mekah atau bukan? Bukan. Enggak, saya tanya dulu. Bukan. Tuhannya Israel itu Tuhan di negeri Mekah atau hanya di Israel saja dia Tuhan? Wah, masa hanya kaum Nazaret, kaum Nasrani aja Tuhannya Yesus hanya sebatas Nasrani. Ya Allah ya. Sebentar. Masa sih? Jadi Tuhannya Indonesia siapa? Sebentar, yang dimaksud Tuhannya Indonesia, Tuhannya suku Bugis. Aduh, payah ini orang. Terjemahan. Masa kaum Nasrani aja yang bertuhan? Kaum Bugis juga dong. Jadi yang di bawah sana dengerin lah katanya si Juma lagi, Tuhan Islam itu sama ya, biar sadar kalian. Jadi begini, brother, Islam biar saya loh. jelaskan. Ini Memang sama. Tuhan saya dengan Tuhannya Yesus itu sama. Yang beda itu Tuhannya Kristen dengan Tuhannya Yesus. Itu beda. Tapi Tuhannya Yesus dengan Tuhanku sama. Kalian dengarkan yang mengatakan agama itu beda, Tuhan itu Haleluya, iblisnya Paulus itu sama dengan iblisnya. Haleluya kan? Akhirnya si Juma jadi murtad. Alhamdulillah. Haleluya, iblisnya Paulus itu sama ndak dengan iblismu? Haleluya. Aduh, Haleluya. kasihan kali. Apa bedanya iblisnya Paulus dengan iblismu? Kalau Tuhan Haleluya. kami, apa Tuhan kami? Ini kalau Tuhan kami itu tidak pernah makan ikan goreng. Kalau Tuhanmu makan ikan goreng. Sekarang begini Juma. Nanti kalau saya kayak begini dibilang menista. Dengar dulu Juma. Enggak akan menista itu. Gini. Kalau udah kayak gini nanti dibilang saya menghina. Bang Suma, anti Yesus itu memang tidak mau kalau kita jujur, Bang Suma. Kamu kan teringat Anti Yesus itu tidak akan pernah mau kalau kita jujur, mendudukkan Rasulullah Yesus pada kedudukannya, Nabiullah Yesus pada kedudukannya. Gini, kalau Tuhan, nanti aja kau cari perhatian sama Juma. Ini diskusi dulu. Sebentar. Nanti kau cari Kalau perhatian. Tuhan makan ikan goreng. Sekarang gini Juma. Gitu ya? Tuhan itu universal gitu loh. Enggak, saya tanya dulu. Ini kan gantian kita. Kan dari tadi kalian bertanya. Sekarang giliran saya. Kalau Tuhannya, dengar, Tuhannya orang Yahudi diterangkan, Tuhannya Yahudi diterangkan, Maha Suci, Maha Tinggi dikatakan dalam Yesaya 5 nomor 16. Tuhannya kami juga Subhanahu wa ta'ala. Nah, Tuhanmu itu yang makan ikan goreng sama nggak dengan Tuhan yang Maha Suci lagi Maha Tinggi yang disembah oleh Abraham? Sama nggak? Sama. Jadi saya jawab ini. Oh, Jadi, coba tunjukkan di mana Tuhannya Nabi Abraham itu makan ikan goreng. Di mana? Itu dari dulu macam emak-emak, santai dulu. Ya. Jadi si Loh, giliran dia yang bertanya boleh. Kalau kita yang bertanya nggak bisa. Bunda Maria itu emak-emak. Anda nggak ada Bunda Maria, nggak ada Yesus yang makan ikan goreng. Itu merepet, nggak dijawab kau merepet. Astagfirullahaladzim. Loh, kan tadi saya sudah jawab semamu. Dengarkan. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 5 nomor 16, Tuhan yang mereka sembah itu Maha Tinggi, Maha Suci. Kami pun menyembah Tuhan yang Maha Tinggi, Maha Suci. Nah sekarang yang kau sembah adalah Tuhan yang lahir di kandang binatang. Apakah sembahanmu yang lahir di kandang binatang itu Maha Suci?
Gini Juma. Maha tinggi, Tidak. tingginya di mana, sucinya di mana? Saya jawab ya. Tidak. Dengarin dulu biar saya jawab. Si Juma membuat suatu pernyataan bahwa Ya, Alkitab silakan. itu tidak palsu, makanya dia ngambil Loh. referensi dari Alkitab. Itu pertama. Kedua, diam dulu Itu kamu. kan? Coba lihat. Kedua, si Juma mengatakan, diam dulu. Inilah si Juma selalu terguncang dimanapun ada haleluya terguncang dia. Diam dulu kamu. Oke. Sekarang yang kedua. Yang Si terguncang Juma- yang suka melintir, yang framing. Diam dulu. Astagfirullahaladzim. Kau perlu diruqyah kau nampaknya. Santai dulu. Ya. Iya, Jadi iya. begitu, Tuhan makan Juma. ikan goreng. Coba kau Oke. buktikan Tuhan bahwa itu makan adalah ikan Tuhannya goreng. Abraham. Oke, Tuhan makan ikan goreng. Saya menyimpulkan kalau Allah SWT mampu makan ikan goreng, saya mualaf. Ya, itu jawabannya itu. Oke, kalau Allah SWT diam dulu. Nah, sekarang begini loh Juma. Kamu bicara bahwa Tuhan saya makhluk, oke? Lontong. Kamu Juma, astagfirullah. Kamu bisa diam nggak sih, Mama ini? Saya tinggalin lama. Coba tunjukkan kepada saya Tuhannya Abraham makan ikan goreng itu kapan? Dengarin dulu Juma. Yang kedua, kamu bilang Tuhan saya makhluk. Pertanyaan saya, Allah SWT kau makhluk loh. Lah, Kenapa? Yesus makhluk loh. Allah SWT makhluk. Yesus loh. makhluk loh. Di Al-Fatihah ayat 5 dan 6. Allah SWT kau memohon perlindungan. Kau jawablah itu. Ya. Bang Suma, bapaknya Yesus kan nggak makan ikan goreng, Bang Suma. Kenapa bukan Gini. beliau yang dilantik Tuhan ya? Gini. Bapaknya Yesus, Bang Suma, kan nggak makan ikan goreng itu. Sebentar gini. Kenapa bukan beliau itu yang dilantik Tuhan? Gini, Zuma, sebentar. Kalau Zuma berkata dia punya Allah sama, Allahnya Israel sama dengan Allahnya yang Bukan Allahnya sama, Tuhannya sama. Oke. Ya. Terus, apakah Tuhan yang sama ini tidak bisa menjaga nabinya supaya nggak disesatkan oleh ayat-ayat setan yang dimasukkan ke dalam mulut nabinya? Kita lihat aja di Adam alaihissalam. Apakah Tuhan pencipta langit dan bumi tidak bisa menjaga Adam? Sebentar. Sampai Zuma. Adam bisa digoda oleh iblis. Itu aja dulu. Dan gini, dikatakan nabi Yesus penyempurna dicobai oleh iblis di padang gurun. Apakah Tuhan tidak bisa menjaga Yesus? Sebentar Juma. Malah Dikatakan- Yesus itu digodai gini, oleh gini, iblis kerjasama dengan gini. sang Bapa kan gitu. Nabi yang Oleh nggak? sempurna. Oleh dong. Gini, nabi yang sempurna, nabi yang kekasih Allah, nabi yang jaga Allah, tapi ternyata bisa disisipin di mulut nabi yang sempurna ini ayat-ayat setan yang dari setan. Daripada Tuhan yang datang menjelma menjadi manusia dicobai Terus gini, iblis terus. Sebentar gini Juma. Jadi akhirnya ayat-ayat yang disampaikan nabi ini semuanya ini benar nggak dari ayat Allah atau dari ayat setan? Kalau nabi Sehingga disisipin firman setan. yang datang kepadanya itu nggak ada lagi. Coba, mana firman yang Yesus Aduh, terima dari gini, Tuhannya? Nggak ada lagi kan? Kita jangan melebar dulu Juma. Maksudnya perkataan nabi yang Bukan melebar, saya cuma menyadarkan Anda jangan sampai kuman di seberang lautan Anda lihat, sementara kerbau keluar masuk di mulut Anda nggak sadar gitu loh. Kawanmu bicara Juma, nanti kawanmu bicara. Iya sama-sama. Coba kau tanya dia. Kasih kesempatan ke Suma juga bicara. Coba kau tanya. Kan dari tadi dia gantian sama Halilintar. Kesempatan sama Juma, jadi kasih dulu. Nanti saya tegur dia Oke, kalau dia oke. kelewatan. Oke, yuk. Zuma dulu lah ngomong. Oke. Saya katakan samamu. Di dalam Matius 4 ya. Matius 4 sangat jelas sekali dikatakan di kitab saudara bahwa Yesus itu dicobai oleh iblis. Tapi sebelum sampai ke iblis, Yesus itu dibawa oleh roh. Pertanyaan saya kepada saudara, roh yang membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai iblis itu siapa? Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Pertanyaan saya di Matius 4 nomor 1, roh ini siapa? Karena Tuhan bukan roh, iblis juga roh. Ini roh ini siapa nih? Sehingga firman yang diterima oleh Yesus semuanya hilang. Oke. Nggak ada lagi firman yang diterima Yesus itu. Brother Cok Lontong mau jawab? Silakan. Siapa aja di antara kalian? Ya, Kalau jadi enggak, gini. dijawab. Ayo. Dia kan coba memframing manusia Yesus yang dicoba kok framing? dengan iblis. Enggak, sebentar saya jawab. Iblis Kenapa nuduh framing? Ini kan data. Sebentar. Matius 4 nomor 1 itu kan data tuh.
Sebentar. Jangan dipotong. Kalau kamu lagi bicara jangan dipotong. Kamu bicara saya diam, giliran saya jawab kamu diam juga gitu loh Juma. Ya karena kamu menuduh saya framing. Sebentar. Kan lucu. Jadi si iblis ini dia tidak mengetahui siapa sebenarnya rancangan Allah itu. Dia mengenal manusia Yesus itu sebagai manusia. Nangkap? Dia cuma tahu manusia. Enggak, yang saya tanya, sebentar roh, saya jawab. yang saya tanya, roh. Jawab, sebentar saya Roh jawab. ini siapa yang membawa iblis Yesus ke iblis itu siapa? Kau dengar dulu penjelasan orang, baru kau potong-potong, nanti dipotong juga. Ya, jadi cara iblis itu sama dengan cara orang-orang yang belum mengenal Yesus. Jadi dengan cara yang sama, dia mencobai manusia Yesus itu. Karena dia melihat Yesus itu kedagingan manusianya. Makanya sama iblis itu dikatakan, roba batu jadi roti, lompat. Pasti kamu akan diselamatkan karena ada tertulis tentangmu. Sebentar Juma sampai di situ. Kamu nanya roh yang membawa Yesus untuk dicobain kan gitu. Betul nggak? Iya. Pertanyaanmu itu. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Kan di situ ada 3 oknum tuh. Ada Yesus, ada roh yang membawa Yesus, ada iblis yang mencobai Yesus. Gini Juma, yang saya tanya, di ayat ini roh yang membawa Yesus untuk dicoba itu siapa? Roh Kudus. Roh Kudus. Kalau saya jawab berarti Roh Kudus kerjasama dengan iblis untuk mencobai Yesus. Nah, gitu. Makanya pengertian kamu Roh Kudus kerjasama sama iblis, sama seperti kayak pertanyaanmu. Lah ini dia membawa dia yang membawa Yesus ke padang gurun untuk apa? Untuk dicobai. Sebentar Juma. Dulu dia ngomong. Kok framing lagi? Kok framing? Itu datanya ada. Maka Yesus dibawa oleh Roh Kudus. Kamu dengar dulu. Jadi kalau kamu bertanya seperti untuk apa Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun? Untuk dicobai. Berarti kerjasama dong. Sebentar. Pertanyaanmu itu tadi Roh. Jangan lagi disambai dulu satu-satu. Satu-satu. Jadi kan itu kan pikiranmu. Sama seperti mantap ini Bible menjadi senjata makan Tuhan. Senjata makan Tuhan maksudnya. Sebentar diam. Sebentar. Kalau saya jawab diam dulu biar ada enak gitu loh kedengarannya. Jadi pengertiannya Zuma, roh itu yang waktu membawa manusia Yesus untuk dicoba di padang gurun, artinya roh itu udah bekerja sama dengan iblis. Kan gitu pikirannya Zuma. Sama dengan seperti pikirannya Zuma dan kawan-kawannya, iblis ini adalah double agent. Di satu sisi iblis ini menyesatkan manusia, menyesatkan Adam dan turunan Adam. Terus di satu sisi iblis ini menyalibkan Yesus untuk anak manusia itu diselamatkan. Kan gitu pikirannya Zuma dan kawan-kawan. Betul nggak? Nah itu fakta di lapangan. Makanya saya ingin di lapangan jawab. Begitu. Gini loh Zuma. Makanya di kitabmu begitu. Makanya bantah kitabmu sendiri, Bang. Iya, saya akan lawan jawab. Saya akan jawab seperti jalan pikiranmu Zuma. Karena kamu menganggap iblis itu berjasa, pahlawan. Tapi iblis itu jadi double agent. Di satu sisi si iblis itu menjatuhkan Adam dan anak-anak Adam dan keturunan Adam, dan kemudian iblis itu juga membantu Yesus untuk disalib supaya untuk menyelamatkan anak manusia, kan gitu kan? Kan gitu. Kalau ya betul Anda, itu di agamamu betul. Ya. Loh kok di agama saya? Tapi saya jawab. Ya itu di agamamu loh. Sebentar. Itu di kitabmu. Sebentar. Silakan Anda bantah kitab Anda sendiri. Saya jawab. Iblis itu mengenal Tuhan, tapi dia tidak mengenal rancangan Tuhan. Dia cuma mengenal Yesus itu sebagai anak Allah di dalam Matius. Wah, pandang enteng ini iblis ini. Masa iblis tidak tahu Tuhannya? Ya, cak. Dengar dulu, Diani. Saya jawab. Iblis. Kalau kalian ngomong ya, saya bunyi-bunyi juga. Jangan sakit hati ya. Jadi sebentar gini. Kalau Anda menanyakan iman Kristen, siapa yang lebih kenal Allah, manusia, atau iblis? Saya jawab, iblis lebih kenal Allah daripada manusia, Tuhan Allah. Kenapa? Karena iblis di dalam iman Kristen adalah malaikat penghulu malaikat yang jatuh menjadi iblis karena kesombongannya, hendak menjadi Allah. Jadi dia lebih mengenal Allah. Makanya di dalam Matius dikatakan,
hai anak Allah. Sewaktu si iblis ini bertemu dengan Yesus, dikatakan, hai anak Allah. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Artinya iblis itu tahu dia betul Pak Arjuna. Yesus itu anak Allah. Betul Pak Arjuna, sebentar. Jadi artinya iblis itu mengenal Yesus ini, dia kenal, hai anak Allah. Itu di ayat 3-nya. Di ayat 4-nya, ya, makanya Yesus menjawab. Sebaliknya, iblis ingin menyesatkan manusia dengan mengatakan Yesus itu sebagai anak Tuhan. Makanya Yesus menjawab di ayat 4, ada tertulis manusia hidup. Karena Yesus tidak pernah mengaku sebagai anak Allah. Yesus tidak pernah mengaku itu sebagai anak dari mulut Allah. Gitu. Nah, ini. Sebentar teman-teman. Lalu ayat 6-nya dikatakan, jika engkau anak Allah. Artinya iblis ini tahu ketika ini dia kalau Arjuna berkata yang di ngomong ini jangan pernah harap mau ke bawah sebab ada tertulis mengenai engkau. Sebentar Pak Arjuna. Artinya iblis tahu bahwa kalau Arjuna jangan harap berhenti. Dia itu peninggalan mesin ketik peninggalan Belanda dia itu. Artinya iblis tahu tentang Yesus ini bahwa mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau iblis di atas ingin tangannya. Pesan supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Artinya iblis tahu tentang keberadaan Yesus ketika dia jatuh. Dia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya. Ini iblis posisi tahu. Lalu Yesus menjawab, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Artinya ketika Yesus mengatakan ini, si iblis tidak boleh mencobai Tuhan Allahmu. Artinya iblis sedang mencobai Tuhan Allah. Lalu di ayat yang ke-8, ayat yang ke-8 dikatakan pula di atas memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dengan kemegahannya dan berkatanya, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Nah, artinya yang hal ini mengenai hal ini ketika kuasa yang aku udah bilang kalau Arjuna ini ngomong dia ini mesin ketik peninggalan Belanda, tidak mungkin berhenti. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Nah ini iblis Arjuna, bahasa Arabnya anak Allah itu Abdul Allah, Abdullah. Anak Allah itu Abdullah. Abdullah. Anak Allah kalau diarabkan itu Abdullah. Dikatakan di Keluaran 6 jadi benar Yesus itu Abdullah. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham. Arjuna, Abdullah itu anak Allah. Tuhan mengatakan, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan aku belum menyatakan diri. Di Keluaran 6 ayat 3 nggak akan berhenti ku bilang bahwa orang ini peninggalan mesin ketik Belanda. Diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Anak itu babu loh, bapak itu majikan. Adakah sama anak dan majikan? Adakah sama anak dan bapak? Ayat 57. Arjuna, masa sih kok nggak bisa bedakan anak dan bapak? Anak Allah dengan Allah. Anak Allah dengan Allah samanya di mana? Abdullah dengan Allah itu samanya di mana? Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, nggak akan berhenti, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada ini baru belajar membaca Bible, Bang Soma. Lagi latihan baca Sales kompor gas. Sekali membebaskan orang yang bersalah. Tapi dikatakan bahwa Yesus kalang mairo, tembang mairo, kalang Yesus makan ikan goreng ya. Tuhan sendiri bertemu Abraham bahkan makan sup anak domba ya, sup daging domba ya. Jadi Tuhan saja ketika bertemu Abraham Pancasila satu ketuhanan yang 3 in 1. Dikatakan di sana ayat 1 bahwa Tuhan sendiri, Tuhan bangsa Israel itu makan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Anda bayangkan kalau misalnya Tuhan Yesus makan ikan goreng, sedangkan Tuhannya Bani Israel bertemu Abraham makan sup buntut 3 dikeprek jadi 1. Artinya Tuhannya Abraham, Tuhannya makan sup buntut. Abraham makan sup buntut.
makan sop yang dibuat oleh bersama Abraham. Mengapa Tuhannya Abraham? Tuhannya makan sop Mengapa buntut. Tuhannya Kenapa nggak Abraham makan coto sop? sekalian? Coto Makassar. Mengapa Tuhan Abraham makan daging dan sop buntut dan duduk Akbar. bersama Abraham? Sekarang Ini saya mau penghinaan tanya, terhadap mengapa Tuhan di ini, kejadian- teman-teman. Mending kejadian kita 18 ayat rukiah 1, aja ini orang. dengar, kejadian 18 ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Anda jangan Anda jangan kepanasan ya. Kejadian 18 ayat 1 Wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la dikatakan nawm bahwa Tuhan lahu ma itu fis makan samawati wa ma daging, fil ard duduk bersama Abraham. Tuhannya makan apa? aidi Saya tanya kepada Anda. Tuhannya makan wala sop buntut, yuhituna sop bi syai'in min buntut. ilmihi illa bima Dia makan syaa sop buntut, wasi'a kursiyyuhu sop daging anak domba. Loh Tuhannya Abraham makan daging anak domba. Dia nggak makan ini Daging domba. sekalian, nggak makan sop kikil. Tuhan di kejadian 18 di sana Tuhan makan daging. Sebentar Pak Arjuna. Anda mengatakan bahwa Tuhan Yesus makan ikan goreng. Kamu Kenapa kalau di di kejadian hadapan 18, orang Yahudi udah diludahi mukamu sama mengapa mereka. Tuhan Arjun. makan daging. Udah Gua tanya lu. diinjak mukamu sama Kenapa mereka. saya tanya lu Tuhannya dulu? orang Yahudi kau Kenapa bilang makan sop Tuhan- buntut. Sabar, Udah, saya udah tanya lu dikencingi dulu. muka kau kalau Sabar, kau di saya depan tanya lu Yahudi dulu. mengatakan Di kejadian gitu. Enak 18 kali mengapa kau. Tuhan makan daging? Nuduh, Ayo, nuduh duduk Tuhan di makan agama bersama orang. Abraham. Jadi gini Pak Mengapa Arjuna, Tuhan di kejadian kita 18 duduk makan daging? Jawab. Gini, Kesurupan. Tidak, Umat lu penyusup tanya, ngambil gua tanya, kitabnya lu orang. jelaskan ke saya kalau lu Kamu mengambil kitab bahwa agama Tuhan lain, lalu di kamu kejadian gunakan, 18, kamu terjemahkan di dengan kejadian seenak perut kamu. 18, mengapa Kalau kau Tuhan pagan, kau makan aja daging sendiri. duduk Jangan bersama kau bilang Abraham? Tuhannya Israel makan sop buntut. Jawab saya, Dasar. kenapa di kejadian 18 Tuhan duduk bersama Abraham makan daging? Jawab. Ya. Jawab. Itu bukan Tuhan, itu malaikat. Itu malaikat. Malaikat apa malaikat? Orang Tuhan Abraham sujud menyembah Tuhan kok gimana? Bentar Pak Itu Arjuna. malaikat. Dari mana Anda tahu itu bukan malaikat? Kalau memang bukan Tuhan, Karena- oke. Kenapa dia bisa Karena Tuhan berbicara? itu sendiri Oke, sekarang mengatakan, waktu kejadian 3 Gak akan pernah diam, Bang. Gak pernah Di diam. kejadian Nggak 3 pernah sekarang, diam. kejadian 3. Jika Bang Hos, Tuhan Sebenarnya dia ini tabung bersikap oksigen, peninggalan Bang Hos. Belanda ini. Bang Hos, siapkan Di tabung kejadian oksigen, 3, Bang Hos. Di kejadian 3 kenapa Tuhan bisa berbicara dengan Adam? Bentar, Kenapa Tuhan itu bisa berbicara dengan Adam? Sementara sesembahannya bangsa Israel dikatakan bahwa dia Jadi tidak dia bisa bertanya, berbicara. menjawab sendiri. tuh. Suaramu tidak Bertanya, pernah menjawab tidak sendiri. pernah didengar. Dan kenapa Tuhan itu berjalan di Taman Eden? Yasin. Kenapa Tuhan? Entar, kenapa Tuhan berjalan di Taman Eden dan memanggil-manggil Adam? Katanya Tuhan tidak bisa berbicara. Hah? Katanya Tuhan tidak bisa berbicara. Silakan jawab itu. Katanya Tuhan tidak bisa berbicara. Silakan. Tanzilal azizir Jangan baca, itu baca mantra ya. Lagi baca mantra ya. Mantra-mantra setan ya. Oh, lagi baca-baca mantra setan. Aduh, gue gak takut dengan mantra-mantra setan ya. Kalau mantra-mantra iblis, lu jangan tunjukin di sini mantra-mantra iblis yang tidak pernah beritahu namanya. Iblis dari gua kira yang tidak pernah memberitahu namanya. Kalau lu baca mantra-mantra sini nggak akan mempan buat saya. Ya, Lu tahu ya. Lu Laqad mantra-mantra si iblis haqqal ala gua nggak akan mempan yang namanya mantra-mantra iblis dari gua kira. Supaya lu tahu ya, yang namanya mantra-mantra iblis dari gua kira, gua tidak akan mempan. Apalagi Muhammad tidak diberitahu, Jibril itu tidak pernah diberitahu namanya. Itu artinya si iblis sesuai 22 ayatnya yang tempat dikatakan malaikat di dalam surat adalah iblis. Maka Muhammad itu nabi. Gini sebentar teman-teman semuanya. Kalau Gua kita nggak kayak mempan gini, dengan mantra-mantra musuh mah. sebentar Pak Arjuna. Panggil Allah SPT-mu hadapi gua. Sebentar Pak Arjuna. Gini. Lu panggil pakai mantra-mantra. Pak Arjuna. Pak Arjuna. Kumat. Sebentar Pak Arjuna. Gini. Pak Arjuna mirip domba kecil loh. Seperti ini loh domba kecil menjelang itunya. Ingat domba kecil Arjuna.
Arjuna ingat domba kecil. Gua bicara dengan 2 Petrus 2 ayat 4. Dia bertanya, dia menjawab, dia menjawab, dia bertanya. Otak rusak. Kepalamu bocor halus, bro. Gini, kau jelaskan ke saya. Kapan dan di mana? Dia bertanya tapi dia jawab sendiri tuh. Jelaskan kepada saya. Karena gini sebentar. Karena kalau udah karena kau begitu, kau bertanya dan menjawab sendiri. sebentar. Selama ini begitu juga. Sebentar, Kau selama ini begitu juga. Wajalna min baini aydihim. Sebentar, teman-teman. Macam-macam mantra. Enggak, gini teman-teman Kristen ataupun yang Muslim. Gua itu nggak takut. Sebentar. Kalau sesumbar mantra kesini. Sebentar. Gua nggak pakai. Gini, sebentar. Jangankan mantra-mantra lu. Jangankan mantra-mantra yang lu bawa ya. Sebentar. Lu panggil lu punya ala SWT hadapi gua sekarang juga gua berani. Sebentar Pak Arjuna sebentar. Kalau cara diskusi seperti ini nggak ada yang bisa dapat apa-apa Pak Arjuna. Jadi saling cuma hanya teriak-teriakan suara Tidak, doang. masalahnya begini, dari tadi Suma ini ketika dijelaskan sebentar. Gini makanya begitu. Nah, Dokter Adiani juga wa min khalfihim kalau seperti ini nggak akan syaidahum fahum la yubasirun. Sebentar. Nabi Iblis Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Nggak ada yang dapat yang seperti ini. Anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Halo host juga harus ambil alih dong. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gini, kalau channelnya, kalau gini, sebentar, kalau begini, bagi dua, begini, ya, begini. Kalau makanya lu pakai atur waktu, jangan dipotong-potong waktunya. Oke, saya izin aja lah ya. Jadi saya izin aja. Host, saya izin dulu. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Baru kali ini aku mendengarkan ada Tuhan makan sop buntut. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Tuhan makan sop buntut. Allahu Akbar. Ya Allah ya Karim. Masya Allah. Ternyata benarlah apa yang ada di dalam Al-Quran. Allahu Akbar, Masya Allah. Bahwasanya makhluk melata yang paling hina di hadapan Tuhan tidak lain dan tidak bukan itu adalah orang-orang kafir, karena mereka tidak berakal. Allahu Akbar, Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tuhan makan sop buntut. Allahu Akbar, Masya Allah. Allahu Akbar. Di dalam Yesaya 44 ya teman-teman, Yesaya 44 itu diterangkan di di ayat 10 ya. Diterangkan gini. Orang-orang yang membentuk patung semuanya adalah kesia-siaan, dan barang-barang kesayangan mereka itu tidak dalam memberi faedah. Penyembah-penyembah patung itu tidaklah melihat dan tidaklah mengetahui apa-apa, oleh karena itu mereka akan mendapatkan malu. Siapakah yang membentuk Theos atau Tuhan atau Allah dan menuang ke dalam patung yang tidak berfaedah? Siapa itu kira-kira ya teman-teman? Sesungguhnya semua pengikutnya akan mendapat malu, dan tukang-tukangnya adalah manusia belaka. Biarlah mereka semua berkumpul dan bangkit berdiri, mereka akan gentar dan mendapatkan malu bersama-sama. Tukang besi yang membuat dalam bara api dan menempahnya dengan palu, yang mengerjakannya dengan segala tenaga yang ada di tangannya. Bahkan ia menahan lapar sehingga habislah tenaganya, dan ia tidak minum air sehingga ia letih lesu. Tukang kayu merentangkan tali pengukur dan membuat bagan sebuah patung dengan kapur merah. Ya.
Lalu ia mengerjakannya dengan pahat dan menggariskannya dengan jangka. Lalu ia memberi bentuk seorang laki-laki kepadanya, seperti seorang manusia yang tampan, dan selanjutnya ditempatkan di dalam rumah ibadah atau kuil. Mungkin ia penebang pohon-pohon pohon-pohon aras, atau ia memilih pohon saru atau pohon tarbantin, lalu membiarkannya tumbuh menjadi besar di antara pohon-pohon di hutan, atau ia menanam pohon salam, lalu hujan membuatnya besar, dan kayunya menjadi api bagi manusia yang memakainya untuk memanaskan diri. Lagi pula ia menyalakannya untuk membakar roti, tetapi ia membuatnya menjadi Tuhan lalu menyembah kepadanya. Ia mengerjakannya menjadi patung lalu sujud kepadanya. Setengahnya dibakarnya dalam api, dan di atasnya dipanggang daging. Lalu ia memakan daging yang dipanggang itu sampai kenyang. Ia memanaskan diri sambil berkata, "Ha, aku sudah menjadi panas. Aku telah merasakan kepanasan api." Dan sisa kayu itu dikerjakannya menjadi Tuhan, menjadi patung sembahannya. Lalu ia sujud kepadanya. Ia menyembah dan berdoa kepadanya. Katanya, "Tolonglah aku, sebab engkaulah Tuhanku." Orang seperti itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak mengerti apa-apa, sebab matanya melekat tertutup sehingga tidak dapat melihat, dan hatinya tertutup juga sehingga tidak dapat memahami. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Tidak ada yang mempertimbangkannya, tidak ada cukup pengetahuan atau pengertian untuk mengatakannya. Setengahnya sudah kubakar dalam api, dan di atas baranya aku sudah kubakar roti, sudah kupanggang daging, lalu kumakan. Masakan sisanya akan kubuat menjadi dewa kekejian. Masakan aku akan menyembah kepada kayu kering. Orang sibuk dengan abu belaka, disesatkan oleh hatinya yang tertipu. Ia tidak dapat menyelamatkan jiwanya dan mengatakan, "Bukankah dusta yang menjadi peganganku?" Nah, inilah yang ada di dalam kitabnya mereka, teman-teman sekalian, ya, bahwa dia akan dipermalukan. Kenapa? Karena dia menyembah tagut. Ya, itu sangat jelas. Dia menyembah tagut. Sementara tagut itu di dalam Al-Quran, ya, perintahnya sangat jelas, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada kita umat Islam, ya, bahwasanya kita tidak boleh kemudian menggantikan Allah dengan apapun, karena hanya Allah Tuhan satu-satunya yang berhak untuk kemudian disembah dan dituhankan. Sementara teman-teman kita dipermalukan. Kenapa? Karena mereka menyembah tagut, ya. Sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Tagut ini apa, sahabat-sahabat? Itu diterangkan dalam surah An-Nahl, ya, ayat 36. Kata Allah di sana, "Ani abdullah," sembahlah Allah saja, dan jangan kau duakan atau jangan kau menyembah selain daripada Dia. Jangan menyembah tagut. Tagut itu apa? Ya, sembahan sembahan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di luar Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia adalah disebut sebagai tagut. Ya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula ani abdullah wajtanibut tagut. Sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut. Jadi ini semua adalah seruan yang diperintahkan oleh Allah kepada seluruh rasul, termasuk Yesus. Makanya Yesus mengatakan, "Sembahlah Allah Tuhanku dan aku akan pergi kepada Bapa Tuhanku dan Tuhanmu." Sema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Nah, ini dikatakan dalam Al-Quran, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan." Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat, untuk menyerukan, untuk menyampaikan, ya, ani abudullah, sembahlah Allah, wajtanibu, dan jauhilah bagi kalian tagut, Tuhan atau sembahan selain daripada Allah. Kenapa? Karena akan dipermalukan oleh Allah di dunia maupun di akhirat, dan ini yang terjadi. Ini yang terjadi, ya. Tadi ada yang mengatakan Tuhannya makan sop buntut. Allahu Akbar.
Ini saya sampai terbatuk-batuk gara-gara tertawa. Lucu aja ya. Sudah di perjanjian baru kitab mereka dikatakan Tuhan yang mereka sembah itu makan ikan goreng. Diperparah lagi dengan pernyataannya dia bahwasanya Tuhan itu makan apa? Makan sop buntut. Aduh, ngeri kawan, ngeri. Parah sekali itu. Saya rasa kita sudahi ya. Karena dari tadi kita cuma bercanda aja terus. Kita menunggu udah berjam tapi tidak ada kemudian teman-teman yang ingin naik ya, padahal mereka tahu kita ada. Malah yang naik orang konyol semua. Yang naik itu malah yang mengatakan bahwa Tuhannya makan sop buntut. Allahu Akbar. Oke teman-teman, terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Karena di sini juga sudah hampir jam 24. Iya betul, jam 12. Jadi saya istirahat undur diri ya teman-teman sekalian. Terima kasih banyak atas kebersamaannya dari tadi pagi sampai hari ini. Kiranya Allah senantiasa memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.